kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti sosialisasi daftar ulang KJMU tahap 2 2024. Perkenalkan semua, nama saya Hafni, selaku moderator pada acara siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, acara sesi pertama yaitu ada sambutan dari Wakil Ketua Umum Naramuda UIN Syahid, yaitu Saudara Zidan. Lalu sesi yang kedua yaitu ada sesi pemaparan. Yang ketiga itu ada sesi tanya jawab. Nah, yang keempat nanti ada sesi dokumentasi. Baik teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, masuk pada sesi yang pertama yaitu sambutan dari Wakil Ketua Umum UIN Naramuda UIN Syahid, yaitu Saudara Muhammad Zidan. Kepadanya dipersilakan. Tes, masuk nggak suaranya? Masuk. Masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman Naramuda Syahid dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Izin teman-teman semuanya untuk menyampaikan sepatah dua kata yang dalam hal ini sebetulnya hak yang lebih baik untuk menyampaikan sambutan adalah dari Ketua Umum Naramuda Syahid, yaitu Muziko. Tapi izinkan saya untuk mewakilkan kehadiran beliau pada siang hari ini. Teman-teman semuanya, singkat saja, dari apa yang telah kami buat dari Naramuda Syahid, kami senantiasa memberikan sinergi untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih tentang pendaftaran ulang, tentang pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, siang hari ini, Naramuda Syahid ingin memberikan ruang yang lebih inklusif, wadah terbuka kepada teman-teman semuanya, agar pemahaman yang teman-teman terima itu tidak ada misinformasi dan lain sebagainya. Kalau teman-teman melihat di Instagram Naramuda Syahid, kami telah memposting segala macam hal yang perlu teman-teman baca dan wajib hukumnya untuk teman-teman, baik itu penerima baru maupun penerima lanjutan, untuk membaca setiap hal yang telah kami posting di feeds Instagram gitu. Kami telah memberikan postingan, posting sebuah postingan tentang dasar hukum, tentang berkas pendaftaran, alur pendaftaran, timeline, dan lain sebagainya. Larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh penerima KJMU, baik lanjutan maupun yang baru, yang harapannya setelah teman-teman membaca hal tersebut, hal-hal yang sekiranya teman-teman belum pahami, itu teman-teman tanyakan pada sesi sosialisasi pada siang hari ini, gitu. Yang pastinya sebelum teman-teman masuk pada sesi diskusi nanti, kami dari tim Naramuda Syahid, bagian divisi pelayanan dan informasi akan memberikan pemahaman terlebih dahulu, memberikan informasi yang lebih mendalam tentang berkas apa saja yang perlu disiapkan, tentang bagaimana tata cara pendaftaran via website, karena merujuk dari semester sebelumnya, dari dinas itu telah merubah sistem pendaftaran yang tadinya offline itu dialihkan menjadi online via website gitu. Dan harapannya sosialisasi pendaftaran ulang KJMU tahap 2 tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Teman-teman semuanya bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam, bisa mendapatkan segala macam hal yang teman-teman perlukan untuk mendaftar ulang pada tahap 2 tahun 2024 ini. Sekali lagi, saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman semuanya, khususnya calon penerima baru dari kalangan mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga teman-teman semuanya bisa paham dan menyimak setiap informasi yang disampaikan dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Muhammad Zidan selaku Wakil Ketum UIN Narawih Muda UIN Syahid. Selanjutnya itu kita masuk dalam sesi yang kedua, yaitu pemaparan sosialisasi yang akan dipaparkan oleh Tum Ziko dan Bang Hudan. Kepadanya dipersilahkan. Oke, cek teman-teman. Gini kedengeran kan? Masuk. Oke, sip. Kedengeran. Kalau nggak kedengeran nanti instruksi aja di chat biar kita ganti device lah atau apa ya. Oke, langsung aja. Sebelumnya terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Dan terima kasih sebelum moderator dan Zidan juga yang udah memberikan pembukaan dan sambutan. Langsung aja kita ke bagian sosialisasi sambil juga nunggu teman-teman yang belum hadir. Izin untuk share screen ya teman-teman. Mana ini? Oke, kita share screen ini. Oke, dengerin kelihatan kan ya? Harusnya ya? Kelihatan ya? Aman ya harusnya ya? Kelihatan tuh, aman. Oke, sip. Kita langsung mulai aja. Ini mana ini? Oke. Sebelumnya kita mulai pelan-pelan aja dulu. Mulai dari teman-teman yang emang penerima yang baru banget daftar, baru nanti kita ke teknis gimana sih cara untuk daftarnya itu gitu kan, teknis. Sebenarnya ini teknis untuk pendaftarannya itu sama aja kayak di tahap sebelumnya, cuma kan pasti ada juga teman-teman yang belum paham dengan pastilah istilahnya caranya gimana. Oke, ini kita mulai dari awal. Pertama logout dulu. Oke, pertama teman-teman bisa akses dulu linknya di sini p4op.jakarta.go.id/kjmu/login kalau mau langsung ke apa namanya ke bagian loginnya. Nanti untuk teman-teman yang memang sudah punya akun, silakan masukkan username dan masukkan passwordnya. Dan untuk teman-teman yang belum, ini bisa register di opsi sebelah ini nih, register. Nah, nanti untuk registernya teman-teman itu ini sudah ini. Nah, bisa. Nah, ini deh. Untuk registernya, ini kelihatan kan ya wordnya teman-teman ya? Kalau diganti-ganti ini. Untuk registernya itu ada harus isi pertama username yang mau teman-teman pakai dan ini jangan sampai lupa. Yang kedua password yang teman-teman pakai dan ini juga sama jangan sampai lupa. Lalu confirm password, masukin nama lengkap teman-teman jangan sampai salah. Penggunaan katanya yang I, yang L, yang besar, yang kecil. Terus mobile phone, nomor telepon teman-teman jangan sampai salah juga. Dan yang terakhir email. Dan email jangan sampai salah juga karena memang nanti untuk verifikasinya akan dikirim via email. Jadi teman-teman diharapkan semua informasi yang dimasukin jangan sampai salah dan yang utama jangan sampai lupa. Lanjut, setelah teman-teman udah buat akunnya atau login atau teman-teman udah register, teman-teman bisa login. Nah, ini posisinya webnya itu sebenarnya nggak bisa dipakai teman-teman. Dalam arti ini yang coba di mute dulu. Di mute dulu, yuk. Di mute. Mute juga saya. Oke. Ini posisinya webnya itu belum bisa dipakai. Jadi nanti setelah teman-teman login, profil beranda itu kelihatannya kayak gini. Bisa dilihat ada beranda, di sini nanti ada opsi pengecekan, ada opsi pendaftaran, ada opsi help desk. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan itu adalah mengisi profil di sebelah sini. Nah, cara isi profilnya adalah mencet nih tanda pensilnya, itu dipencet di edit. Dipencet, waduh nikah kelihatan, nggak apa-apa lah. Udah tersebar juga kok, ya nggak sih? Jadi teman-teman wajib isi semua nih. Biasanya username nama lengkap nick itu udah keisi, tinggal teman-teman isi bagian lain-lainnya aja yang diperluin, yang emang diperluin di profil. Setelah lengkap ini semua,
baru teman-teman bisa coba pengecekan mulai dari cek DTKS. Nah, nanti di sini teman-teman bisa input nik teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pencet validasi. 317/5/19, salah nik deng, sorry. Nah, teman-teman tinggal pencet validasi. Nah, untuk keluar atau untuk bisa validasi di bagian cek DTKS, teman-teman harus isi profil dulu. Jadi setelah isi profil baru cek ke sini. Nah, waktu cek ke sini, kalau teman-teman pencet validasi dan teman-teman terdaftar DTKS, otomatis teman-teman bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kayak gitu, teman-teman ya. Ini khusus untuk yang baru daftar. Nah, nanti setelah cek DTKS, nik teman-teman keluar sebagai penerima yang terdaftar di DTKS, teman-teman bisa langsung masuk ke menu pendaftaran. Cuma memang untuk sekarang webnya nggak bisa diakses, teman-teman. Dan ini juga yang nyebabin kemarin akhirnya kita tunda tuh sosialisasi. Cuman karena request dari teman-teman penerima baru itu banyak banget yang minta untuk diadain sosialisasi, jadi langsung aja kita adain dengan harapan teman-teman bisa lebih paham, lebih well prepared sebelum waktunya. Nah, gimana sih isi ini kalau misalkan kita masuk ke bagian pendaftaran gitu? Ini kan udah menu pendaftaran ya. Username udah buat, profil udah diisi, validasi nik untuk ngecek apakah kita terdaftar di DTKS udah atau belum. Ternyata kita terdaftar, baru kita masuk ke menu pendaftaran. Nah, di menu pendaftaran, tampilannya nanti bakal kayak gini, teman-teman. Sebentar. Oke, nah ini dia tampilan setelah teman-teman masuk ke tadi menu daftar KJMU-nya. Nah, kalau di laptop tampilannya kayak gitu. Nanti dia di bagian atas. Cuma kalau teman-teman aksesnya di HP, teman-teman, teman-teman bisa ini nih yang saya lingkarin nih pakai kursor. Kalau di HP, teman-teman bisa klik garis 3 dan di situ nanti tinggal teman-teman pencet menu mahasiswa dan itu ada untuk daftar KJMU-nya. Nah, nanti posisi daftar KJMU-nya tuh kayak gini nih. Nah, ini. Nah, oke, jadi setelah login, setelah register, nanti dapat email kayak gini, teman-teman, untuk yang baru buat akun. Lanjut. Nah, ini untuk masuk ke daftar KJMU-nya. Jadi, setelah nanti semua yang udah tadi saya jelasin selesai, udah teman-teman lakuin atau udah teman-teman laksanakan, ini chatnya banyak banget ya. Layarnya nggak keganti. Oke, sorry banget. Slide. Nah, oke, kelihatan ya. Sorry banget. Nggak aware tadi sama chat. Oke. Nah, ulang dari mana nih teman-teman tadi? Sorry banget ya. Dari awalnya tuh dari mana ulangnya nih? Dari awal, oh pas ganti keyword. Oke. Jadi untuk tampilan Google itu sama kayak tadi. Intinya awalnya kayak gini. Sign in to start your session. Kalau belum ada akun, register. Kalau udah ada akun, masuk langsung. Nah, setelah masuk ke username, teman-teman, setelah login, teman-teman nanti tampilannya bakalan kayak gini. Nih, tampilannya bakal kayak gini. Nah, opsi pertama yang harus teman-teman lakukan itu masuk ke beranda isi profil. Setelah isi profil, selesai, teman-teman cek DTKS. Setelah cek DTKS, teman-teman masukin nik teman-teman yang udah terdaftar di profil. Jadi profil itu tugasnya untuk melengkapkan data diri teman-teman nih di web ini. Jadi kalau di profil teman-teman udah masukin nik teman-teman, otomatis di semua profil, di web ini, itu nik teman-teman udah terdeteksi sebagai bagian dari akun yang teman-teman login tersebut kayak gitu. Jadi yang wajib itu isi profil. Nah, setelah itu cek DTKS, pakai nik yang udah diisi di profil, habis itu baru daftar KJMU. Nah, tampilan daftar KJMU-nya itu bakalan kayak gini. Tampilan daftar KJMU-nya itu kayak gini. Ini aman kan ya? Saya lanjut ya. Pencetakan. Maksudnya?
Oke, lanjut ya. Karena nggak ada yang ini juga. Aman, lanjut. Oke, nah nanti kan tadi webnya error ya. Saya nggak tahu siapa gubernurnya sampai bisa error dulu. Tapi intinya bakal kayak gitu. Dan tampilannya itu setelah eh, teman-teman masuk ke bagian atau opsi atau menu daftar KJMU itu bakal kayak gini. Nah, bakal kayak gini. Nah, teman-teman itu nanti ada bagian menu DTKS, ada menu Dukcapil, ada menu Dikti, bantuan lainnya, data siswa, data wali, kontak darurat, instrumen kelayakan, berkas-berkas yang perlu ditampilin itu ada semua di sini. Nah, yang utama adalah nik teman-teman dan validasinya nih. Teman-teman jangan sampai lupa. Nah, kita mulai satu-satu ya. Kita langsung masuk ke bagian DTKS. Teman-teman kan tadi udah cek DTKS, udah keluar dong namanya sebagai yang ditetapkan. Oke. Kalau teman-teman cek setelah cek DTKS teman-teman ditetapkan, berarti untuk bagian DTKS yang ini, menu yang ini, itu teman-teman udah aman. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman nggak ada masalah untuk menu yang ini. Teman-teman tinggal input nik sekali lagi, input nik lagi. Setelah input nik, teman-teman nggak usah isi yang bagian kosong kanan ini nih, kanan atas bawah ini nih, bawahnya validasi. Setelah input nik, teman-teman pencet validasinya, klik. Nanti setelah teman-teman pencet validasinya, itu akan keluar keterangannya, kayak gitu. Keterangannya misal, input nik, teman-teman selesai input nik, terus teman-teman pencet validasi, nah ini nanti ada keterangannya, kayak gitu. Ini sebenarnya lebih enak kalau kita di web sih ya teman-teman, cuma karena webnya aneh, jadi saya rada susah juga untuk ngejelasin ke teman-teman, khususnya teman-teman yang baru banget daftar dan baru banget ikutan. Jadi intinya kayak gitu. Dan seharusnya di bagian validasi ini keterangannya 100 lah istilahnya gitu. 100 itu untuk bobot nilai, di mana kalau teman-teman 100 ya berarti teman-teman aman gitu untuk di data itu gitu. Nah, itu untuk DTKS. Kita lanjut ke Dukcapil. Nah, Dukcapil juga bahaya nih, karena kalau ada satu bagian yang salah, teman-teman harus siap-siap siaga untuk proses hal yang salah itu untuk benar-benar langsung dibenerin lah istilahnya gitu. Nah, di Dukcapil, kayak tadi sama, teman-teman input nik dulu, input nik, baru validasi pencet. Nah, setelah pencet validasi, baru bagian-bagian yang kosong itu bisa diisi. Saya agak lupa di bagian Dukcapil ini isi nik dulu baru validasi atau isi semuanya dulu baru pencet validasi. Nah, benar nih. Kata Ray, keterangan dalam kurung sesuai sama dengan 100. Jadi kalau sesuai ya berarti 100. Kalau nggak sesuai ya 0 gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini untuk di bagian Dukcapil, nicknya 3174, 0 berapa, 000 berapa gitu. Nah, ini teman-teman isi nih. Nah, kalau ada ruas atau ada apa namanya, bagian-bagian menu yang dikasih tanda bintang warna merah, kayak gini nih, kayak nick, nomor kakak, nama siswa, dan lain-lain, teman-teman wajib banget isi. Dan sebenarnya sih semuanya wajib diisi ya. Cuman jangan sampai ketinggalan lah gitu. Karena kalau ketinggalan ya teman-teman nanti disuruh isi ulang gitu. Kayak gitu. Nah, itu untuk Dukcapil. Jadi setelah teman-teman jadi teman-teman masukin nomor kakak, teman-teman masukin nama teman-teman, tempat lahir teman-teman, tanggal lahir teman-teman, usia, jenis kelamin, nama provinsi. Nah, setelah teman-teman isi ini semua, teman-teman pencet validasi nih, klik. Nah, nanti keluar nih keterangan di sebelah kanan. Teman-teman bener nggak nicknya ini? Dengan nick sama nomor kakak yang kayak gini, dengan nick teman-teman, nomor kakak teman-teman bener nggak nih? Nah, kalau nick sama nomor kakak teman-teman sama, tapi tiba-tiba nama siswa teman-teman salah, berarti teman-teman tulisan nama siswanya ada yang salah. Misalkan namanya harusnya Muhammad Ilham gitu kan. Nah, I-nya teman-teman ternyata mencetnya L. L-nya ada 2 kali, Muhammad Lelham gitu kan. Misalnya kayak gitu. Nah, nanti di bagian keterangan validasi ini nanti keluarnya entah angka 0, entah angka 50, atau gimana. Jadi intinya nggak 100. Dan kalau nggak 100, harus teman-teman buru-buru ganti atau konfirmasi nih, baik ke koor ataupun ke call center narapidana kayak gitu. Nah, jadi setelah isi semua, baru pencet validasi. Nah, setiap menunya DTKS Dukcapil itu kalau teman-teman udah selesai isi, itu next dulu ya teman-teman, jangan di save. Sorry, ini bukan bukan tutorial isi KRS. Kalau isi KRS kan harus di save dulu ya. Nah, kalau untuk pengisian ini, itu next dulu, save-nya nanti setelah opsi terakhirnya udah diisi gitu.
Kayak gitu. Oke teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang DTKS udah selesai, teman-teman main mencet save aja ya. Kalau teman-teman langsung mencet save, yang ada nanti data teman-teman yang masuk cuma DTKS doang gitu, nggak ke yang lain-lain kayak gitu. Sebenarnya nggak bisa dipencet juga sih save-nya, cuman saya ngasih tahu aja biar teman-teman nggak lalai lah dalam pengisiannya kayak gitu. Nah, setelah mencet DTKS, next, Dukcapil selesai, next. Oke, Dukcapil aman? Ada yang mau ditanyain? Kita bahas satu-satu nih, karena ternyata banyak banget yang nanya gimana caranya, gimana teknisnya, dan lain-lain gitu. Biar nggak ketinggalan nih, ada 400 kan yang hadir. Iya, makanya udah di-record kok tadi. Oke, jangan keluar-keluar ya, biar nggak gumoh juga nih yang ngejelasin. Gitu. Nanti bisa dicek, kita share juga kok link YouTube-nya untuk yang hari ini. Intinya gitu. Dan jangan sampai ketinggalan. Nah, langsung aman, nggak ada pertanyaan. Next. Nah, kita lihat poinnya di sini. Proses selanjutnya yaitu pemadanan NIK dengan data kependudukan. Jika datanya padan atau sama, maka data yang wajib diisi akan terisi otomatis nih, seperti yang saya bilang tadi. Kalau NIK teman-teman udah benar, maka ke bawahnya harusnya udah benar. Nah, jika datanya tidak padan dengan data Kemendagri atau tidak memenuhi persyaratan sesuai Pergub 101 tahun 2021, maka tidak bisa melanjutkan ke proses sebelumnya. Kak, udah ada akun tapi lupa passwordnya bagaimana? Nah, ini poin masalah utamanya nih. Catet, di Google kan udah ada opsi save password gitu loh. Jangan lalai gitu loh, karena bahaya banget. Nah, salah satu opsinya adalah reset password kayak gitu, teman-teman ya. Tapi jangan sering-sering reset password. Pokoknya soalnya ini lagi musim verifikasi. Kalau webnya error, teman-teman reset password mulu kerjanya, lupa password, terus bahaya. Yang ada malah nge-lag sendiri gitu. Cara daftar akunnya gimana? Eh, Nasila Diva, bisa ditanya ke teman yang lain yang penerima juga ya, biar kita nggak terlalu lama juga. Tapi intinya kamu tinggal masuk ke link aja, nanti udah masukin username, register akunnya. Bang mau tanya, misal tahun 1 kemarin tidak ditetapkan sebagai penerima, kalau daftar lagi statusnya lanjutan penerima baru. Penerima baru, kan kamu nggak diterima. Kalau kamu diterima ya lanjutan baru namanya. Kayak gitu. Aman ya? Oke, chat saya abaikan dulu untuk sementara. Saya mau lanjut ke teknis yang selanjutnya. Yang lanjutan ya, akunnya yang lama nggak usah bikin baru lagi, yang ada meledak webnya. Udah anggarannya dikorup, kalian bikin username yang banyak, makin meledak tuh webnya kan, bahaya. Video ini muncul di YouTube nggak bang? Muncul. Karena sesi tanya jawab, betul tuh. Oke, dah saya abaikan dulu ya chat. Kita lanjut eh, ke, kan udah dibilang webnya tadi error. Kita lanjut lagi ke pembahasan. Nah, setelah DTKS aman, Dukcapil kalian udah bisa next. Nah, gini poinnya di sini teman-teman. Kalau teman-teman stay di, misalnya teman-teman lagi di Dukcapil nih. Nah, teman-teman pencet next itu apa namanya? Jangan sampai ketinggalan lah istilahnya. Jangan sampai ada yang bolong gitu. Karena kalau ada yang bolong nanti data teman-teman juga bolong. Kayak gitu. Nah, lanjut ke bagian dikti. Nah, di dikti ini baru nih diisi dulu tiga poin yang pertama, nama perguruan tinggi teman-teman diisi, program studinya diisi. Nah, poin penting yang pengen saya sampaikan ke teman-teman adalah terkadang web ini error. Error dalam arti program studi teman-teman tuh nggak ada. Saya kasih contoh. Misalkan nama perguruan tinggi negeri, teman-teman udah tulis UIN Syarif Hidayatullah. Nah, misalkan nama prodi teman-teman itu pendidikan IPS. Atau kalau di kitanya kan yang benar Tadris IPS gitu ya. Nah, biasanya nggak ada tuh tulisan Tadris IPS. Sementara kita nggak bisa ngetik sendiri. Nah, itu teman-teman jangan panik. Ditunggu aja. Kenapa? Karena itu pasti lagi refreshing juga. Lagi istilahnya lagi proses pemadanan lah orang webnya gitu. Nah, kalau teman-teman nemu hal kayak gitu, misalkan teman-teman, saya ambil contoh lagi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Teman-teman nggak ada opsinya di bagian program studi. Teman-teman lapor dulu ke call center. Kak, ini nggak ada gitu. Nanti laporannya bisa kita informasikan kembali ke dinas. Nah, kayak gitu. Dan setelah teman-teman informasiin ke call center, ditunggu aja gitu. Paling lama ya intinya nggak sampai penutupan
inian kok, penutupan verifikasi kayak gitu. Itu lanjut. Setelah teman-teman tulis program studi, teman-teman ketik NIM teman-teman semua. Jadi setelah ini 3 poin ini udah diisi, teman-teman pencet validasi, klik. Kalau teman-teman udah pas tiga poin ini benar, kalau teman-teman pencet validasi nih, klik. Itu mulai dari nama, tanggal masuk, jenjang, semester, IPK, keluar semuanya. Nah, poin pentingnya, kalau IPK teman-teman ada kesalahan, ini konfirmasi ke call center, coba minta tolong kira-kira ini gimana. Kalau di tahap 1 kemarin, kita cara penanggulangannya adalah kita minta kemahasiswaan untuk pengecekan ulang. Nah, nanti dari kemahasiswaan baru ke bagian prodi atau ke bagian fakultas untuk ngecek bener nggak IPK-nya segini. Kalau misalkan salah, langsung dibuat revisi baik itu dari kemahasiswaan. Nah, tapi intinya tetap teman-teman juga yang harus maju gitu. Jadi kita sebagai broker aja untuk teman-teman tektokannya kemana nih, harus kemana kayak gitu. Dan itu poin pentingnya. Dan harus teliti juga kalau IPK teman-teman salah langsung betulin. Karena kalau walaupun misalkan bedanya cuman 1 nih dari 36 ke 37, teman-teman biarin karena teman-teman ngerasa itu masih di atas persyaratan, nanti jatuhnya pemalsuan data teman-teman. Bisa di cancel teman-teman justru. Walaupun nggak melanggar pelanggaran apapun gitu. Kayak gitu. Nah, ini di bagian dikti. Nah, nanti di bagian dikti juga ada teman-teman jangan kebanyakan nanya di chat, takutnya teman-teman nggak fokus, khususnya teman-teman yang baru ya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti di akhir aja, takutnya teman-teman nggak fokus, malah sebenarnya udah dijelasin, teman-teman malah nanya lagi kan gitu. Nah, nanti di bagian dikti ini itu ada keterangan nih. Nah, ini dibaca nih teman-teman. Jangan kayak penerima sebelumnya ya, yang nggak mau baca. Silakan upload berkas bagi calon penerima jenjang S1 atau D4 dalam kurung semester 9 atau 10 dan D3 semester 7 atau 8. Oke, teman-teman. Dan untuk jenjang profesi itu bisa dicek aturannya di sini. Dan kalau teman-teman masih nggak paham juga, teman-teman bisa chat call center karena di komunitas kita udah kita sediakan grup khusus untuk semester 9 dan untuk profesi. Jadi teman-teman bisa nanya-nanya di situ kayak gitu, oke. Nah, next setelah dikti, setelah ini selesai, nih untuk IPK yang kalau tadi saya bilang kalau nggak sesuai silakan lapor pada bagian Kemhas atau akademik. Nah, biasanya teman-teman lapor ke akademik dulu, ke bagian akademik teman-teman, baru nanti naik ke pengurus univ, nanti kita oper ke bagian kemahasiswaan untuk diproses. Ini ada revisi atau apa kayak gitu. Nah, lanjut setelah dikti, ini teman-teman ada menu bantuan lainnya. Ini harus diisi NIM teman-teman. Setelah teman-teman isi NIM-nya, teman-teman pencet validasi, klik. Semisal, sorry, Bang Hudan, gue lupa deh, ini dua-duanya nggak boleh ya, berarti ya? Dua-duanya nggak boleh ada ya? Ya Ya, nggak sih? pokoknya keterangannya itu apa ya? Tidak terdaftar di bantuan itu. Iya. Nah intinya, kalau ini kan ada keterangan nih, lihat kursor saya kan, bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah daerah. Teman-teman cek di sini, NIM teman-teman masukin, klik validasi. Nah, nama bantuan tahun bantuan ini harusnya ada keterangan tidak terdaftar. Karena kalau teman-teman terdaftar, teman-teman nggak layak dapat KJMU dan itu bisa di-cancel. Nah, biasanya ada banyak tuh kasus penerima lanjutan yang namanya tetap ada di bantuan pemerintah pusat atau daerah. Kayak setelah mereka masukin NIM, mereka pencet validasi, apa mereka terdatanya itu terdaftar. Padahal mereka nggak pernah daftar sama sekali. Nah, biasanya ada kasus-kasus kayak gitu dan itu segera melapor ke call center. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut. Sama dengan BPP, BPD juga masukin NIK karena daerah, validasi, kalau udah validasi keluar tidak terdaftar, itu aman.
Nah, kalau dua-duanya tidak terdaftar, pencet next. Kita kembali ke data siswa. Nah, untuk data siswa ini sama kayak kalau teman-teman isi berkas manual. Jadi istilahnya kita ngisi berkas itu 2 kali, teman-teman. Ada yang manual, ada yang dua-duanya manual sih sebenarnya. Ada yang ditulis, ada yang diketik-ketik gitu istilahnya. Nah, di sini juga sama. Masa berlaku NIK diisi. Kalau misalkan seumur hidup, pencet seumur hidup, pencet aja. NPWP kalau nggak ada tinggalin, karena ini bisa dilihat nggak ada bintang merahnya, jadi nggak perlu diisi. Masa berlaku NIK sebenarnya juga nggak perlu diisi ya, kalau misalnya teman-teman NIK-nya seumur hidup gitu ya. Kalau nggak reinkarnasi atau apalah istilah bercandaannya gitu. Tapi intinya kayak gitu. Nah, alamat di sini. Mulai dari alamat, seluruh ini sebenarnya masih masih panjang nih teman-teman. Masih ke bawah terus gitu kan. Cuman diikuti aja apa yang ada. Nah, itu di bagian data siswa. Walah, ini di skip nih, sesuai juga nih dinasnya. Nah, teman-teman kayak kayak yang teman-teman tahu, oh Bang Ray marah-marah tuh. Oke, yang kayak teman-teman tahu, di sini kan ada tulisan data siswa ya teman-teman. Kelihatan kan ya? Bentar, saya dikit saya geser. Nah, nih di kursor lihat ada data siswa, ada data wali, ada kontak darurat. Nah, ini kan teman-teman udah sering lah ngisi lah. Apalagi kalau dari KJP ke KJMU, apalagi kalau udah semester 4, udah semester 5 gitu kan. Udah sering lah. Nah, ini isi kayak sesuai apa yang disuruh isi aja udah. Intinya kayak gitu. Nih yang disuruh isi ada bintang-bintang merah, teman-teman isi semua full, yang tanpa terkecuali, tanpa dikurang-kurangin, tanpa ada kebohongan-kebohongan data. Nah, itu diisi semuanya. Jangan kelewat pokoknya. Data wali, kontak darurat. Itu sama aja kayak gini nih posisinya. Tinggal diisi-isi doang. Gitu. Nah, data siswa udah, data wali udah, kontak darurat udah diisi. Kita ke instrumen kelayakan. Nih, kesalahan dan miss miss apa ya, miss program dari web ini biasanya kita udah ngisi tidak nih. Nah, ini semuanya nih wajib tidak ya teman-teman. Kalau ada satu aja yang iya, tulisan teman-teman klik ya nih satu, teman-teman gagal dan nggak apa namanya ya, nggak layak lah. Kalau ada satu aja yang teman-teman klik iya kayak gini nih, itu teman-teman bisa dibilang gagal lah untuk daftar KJM KJMU. Jadi harus kayak tidak semua gitu. Jadi harus tidak semua. Ini isi tidak, ya kan? Ini isi tidak, diklik aja teman-teman tidaknya, ini isi tidak, ini isi tidak. Kalau ada satu aja yang ya, nah teman-teman bahaya nih. Bukan bahaya, udah benar-benar di cancel pasti sama dinas. Dianggap bahwa teman-teman tidak layak menerima bantuan JMU. Nah, biasanya ada kesalahan dari webnya, kesalahan program lah atau kesalahan apapun. Teman-teman udah ngisi tidak semua nih. Cuman ternyata teman-teman di statusnya nanti setelah pengisian itu dibatalkan gitu. Karena dianggap teman-teman ternyata malah isi ya semua. Nah, itu ada kasus kayak gitu di tahap 1 kemarin. Nah, walaupun dia udah ngisi tidak semua. Nah, itu yang bahaya dan insya Allah kita usahain lah kalau misalkan emang kesalahan bukan human error sekali lagi, benar-benar kesalahan programnya, itu akan kita bantu dan kita usahakan kayak gitu. Oke, teman-teman ya. Aman ya. Sekali lagi, ini tuh di Word kan ada template Word-nya tuh teman-teman kayak ada file. Webnya kan udah saya bilang sebelumnya itu masih belum bisa diakses. Nggak tahu yang ngerjain itu bawahannya gubernur siapa kan tadi saya bilang gitu kan. Apa mereka males, apa gimana kan gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut. eh Setelah bagian instrumen kelayakan selesai, ingat ya jawabannya tidak semua dan jangan bohong. Karena kalau bohong kedetek juga tetap aja di nick kalian. Pasti ada verifikasi validasi lagi. Karena untuk sekarang itu ada pengetatan teknis kayak gitu. Jadi teman-teman kalau bohong udah pasti ketahuan karena nick itu udah sumber dari segala sumber sekarang kayak gitu. Oke ya, aman ya. Lanjut, setelah instrumen kelayakan diisi selesai, teman-teman ke bagian berkas. Nah, ini nih berkas yang utamanya, teman-teman. Bisa dilihat ya, ada surat permohonan bansos. Yang pertama nih, ada surat kuasa debit. Yang kedua, ada ijazah SMA sederajat, ada KRS semester, ada KHS, ada instrumen kelayakan. Oke.
Oke. Nah, eh saya izin jelasin satu-satu. Surat permohonan bansos ini terdiri dari beberapa surat, teman-teman. Oke. Sekali lagi, surat permohonan bansos terdiri dari beberapa surat. Intinya, apa aja suratnya, saya lupa sebenarnya, tapi sebenarnya ada. Intinya apa aja surat permohonan bansos itu, selain, kan nanti teman-teman bakal dikasih link yang isinya itu format surat-surat yang perlu diisi ya. Nah, dari link-link itu, kan nanti ada surat kuasa debit, nanti juga kalau nggak salah ada instrumen kelayakan. Bang Hudan, sorry deh, instrumen kelayakan dapetnya di mana deh? Lupa juga deh, kemarin itu tahap 1 kemarin, Ada di untuk link instrumen kelayakan. bansos tuh. Di Nanti link bansos disebarin. juga ya? Nanti Oke, kita jadi kasih. nanti link bansosnya itu link format surat, kita sebutnya link bansos ya. Link bansos itu isinya ada surat-surat yang perlu diisi. Kayak gitu ya, teman-teman. Ada surat-surat yang perlu diisi. Nah, kata Bang Ray itu, linknya di IG ada. Kayak gitu. Nah, nanti selain yang namanya surat kuasa debit, selain yang namanya instrumen kelayakan, itu masuknya ke surat permohonan bansos. Oke, teman-teman, aman ya? Saya ulang. Selain surat yang tulisannya jelas-jelas kuasa debit, sama selain yang suratnya jelas-jelas tulisannya instrumen kelayakan, semua surat di antara dua surat ini atau selain dua surat ini masuknya ke surat permohonan bansos. Clear, teman-teman? Sekali lagi saya ulang. Mungkin ada yang belum dengar. Selain surat kuasa debit yang jelas-jelas tulisannya surat kuasa debit, sama selain surat yang judulnya instrumen kelayakan, itu masuknya surat permohonan bansos. Nah, kok gitu, Kak? Padahal filenya cuma satu bisa di sini diupload ya. Ada dua opsi. Teman-teman bisa berkali-kali masukin files ke sini, cuma sangat kita tidak anjurkan karena nanti takutnya malah kepecah-pecah surat teman-teman. Itu opsi yang pertama, yang sangat kita nggak anjurkan. Opsi kedua, teman-teman bisa satuin dulu filesnya. Teman-teman bisa filesnya jadiin satu dulu. Jadi nanti ada 1, 2, page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, seterusnya. Jadiin satu file, baru kirim ke sini. Kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk, itu yang kita sarankan lah. Nah, jangan lupa juga, di sini ada keterangan. File maksimumnya 2 MB. Nah, kayak gitu. Jadi saran kita, jangan udah disatuin baru dikompres. Tapi kompres satu-satu filenya, satuin jadi satu, baru dikompres. Tapi sebenarnya bisa aja sih kalau langsung dikompres. Cuma kan ya suka-suka kalian lah. Intinya yang penting jelas lah gambarnya gitu. Pas abis dikompres. Jadi biasanya kan ada yang MB-annya gede banget tuh. Apalagi kalau yang pakai iPhone kan. Harusnya nggak ada sih ya penerima KJMU pakai iPhone. Sebenarnya nggak apa-apa guys pakai iPhone. Asal jangan sombong-sombong amat lah makainya gitu kan. Nah intinya kayak gitu. Biasa kan kalau HP-HP bagus, MB-nya gede ya, karena kualitas gambarnya juga bagus. Nah, itu dikompres aja, di Google banyak kok web-web untuk kompresnya gitu. eh Setelah dikompres, masukin ke sini. Sorry deh, mau konfirmasi deh. Di sini ada maba nggak sih? Mau confirm deh. Ada maba nggak di sini? Coba, reaction kah atau apa? Oke, bagus. Jangan sampai nggak ada maba. Kita capek-capek sosialisasi, mabanya malah nggak ada yang masuk gitu kan. Bahaya juga. Udah, stop, stop, stop. Oke, aman, aman, aman. Stop, guys. Stop, stop, stop. Spam jatuhnya, guys. Stop ya. Oke, thank you. eh Lanjut. Lupa kan tuh sampai mana tadi. Nah, setelah teman-teman isi, udah semua, udah aman, untuk surat permohonan bansos. Sekali lagi ya, selain surat kuasa debit sama surat instrumen kelayakan yang jelas-jelas judulnya udah ada, surat kuasa debit sama instrumen kelayakan, itu masuknya surat permohonan bansos. Oke, paham? Aman. Masukinlah surat permohonan bansos ke sini. Surat kuasa debit, masukin surat kuasa debit. Nah, surat kuasa debit ini kan kita kampus yang nggak ada pendebetan ya. Pendebetan itu khususnya buat maba nih. Pendebetan itu setelah cair, pendebetan itu teman-teman nggak perlu pusing bayar UKT, itu namanya pendebetan. Jadi udah langsung dipotong sama uang beasiswanya. Itu namanya pendebetan. Contoh simpelnya adalah KIPK. Itu pendebetan. Kayak gitu, oke?
Aman, itu namanya pendebetan. Nah, karena kita nggak pendebetan, teman-teman nanti tinggal masukin jumlah UKT-nya aja berapa bayarnya. Misalnya 4,6, masukin jumlah UKT 4,6 di opsi bagian surat kuasa debit itu di opsi apalah. Pokoknya ada disuruh masukin nominal, teman-teman masukin nominal UKT teman-teman. Kayak gitu. Itu untuk surat kuasa debit. Nah, ijazah SMA, ya pakai ijazah SMA lah, masa pakai ijazah SMA orang gitu kan. Intinya kayak gitu. KRS semester. Nih, penekanan. KRS semester buat maba itu bisa langsung download di AIS, di web AIS. Oke, jadi minta kasih tahu aja lah sama kating-katingnya, punya kating kan, gitu kan. Minta Kak, ini cara download AIS, cara download KRS gimana sih gitu. Nah, nanti KRS-nya dimasukin. Nah, beda sama KRS sama KHS. KHS itu kartu hasil studi kalau nggak salah kepanjangannya. Nah, kayak gitu. BTW buat KHS untuk maba itu pakai apa deh, Bang? Lupa deh. Bang Hudan, untuk KHS maba. Kemarin gue Itu udah mereka, nanya sama dinas ah, ya, buat terus? apa berkas yang nggak ada itu bisa pakai surat aktif kuliah. Oke, nah teman-teman untuk Jadi, KHS kan sebenarnya itu dibutuhkan untuk dinas mengetahui sebenarnya benar nggak sih IPK teman-teman tuh? Sebenarnya benar nggak sih teman-teman sesuai nih KRS yang diajuin sesuai nggak sih sama KHS-nya gitu? Kan KRS itu rencana ya, R rencana. Kalau KHS H-nya hasil. Sesuai nggak sih rencana dengan hasilnya? Nah itu sebenarnya yang mau dicek dinas kayak gitu. Sesuai nggak sih teman-teman apa namanya IPK yang masuk tuh dengan IPK yang ada di bagian KHS misalnya. KHS kan nanti ada penjelasan IPK-nya juga kan, ada bobot nilainya berapa, total IP sorry bukan IPK, IP-nya berapa gitu kan. Nah, itu yang mau dicek dinas. Jadi untuk maba itu KRS perlu karena itu rencana teman-teman studi 1 semester ke depan, tapi KHS-nya diganti dengan surat keterangan aktif kuliah. Di mana bisa tahu surat aktif kuliah gitu? Tanya kating teman-teman, punya kating, tanya katingnya. Kak, cara buat surat keterangan kuliah tuh di mana gitu? Kalau anak-anak FDKOM, saya FDKOM ya, itu ada namanya Simperdakom, itu akses aja, minta tanya sama kating. Kan kalian punya astor mentor kan, kalau PBAK kan budayanya kayak gitu kan. Nah, itu bisa tanya aja sama katingnya. Kak, ini di mana ya aksesnya? Kalau di FDKOM, Simperdakom namanya dia. Simperdakom diakses, udah langsung nanti nongol butuh suratnya surat apa, tinggal klik 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 klik, ambil manual atau ambil digital, selesai selesai kayak gitu. Oke teman-teman, nggak ada masalah ya. Surat keterangan aktif kuliah hanya untuk maba kalau belum ada KHS. Kayak gitu ya, diperpanjang tuh pernyataannya. Kalau belum ada KHS, pakai surat keterangan aktif kuliah gitu. Jadi ada bukti kalau teman-teman ya aktif kuliah gitu, bukan yang nggak aktif gitu, kayak gitu. Lanjut, itu untuk KHS. Nah, instrumen kelayakan sama kayak tadi, di isinya apa tuh namanya, sesuai dengan link yang dikasih. Jadi conclusionnya adalah untuk di bagian berkas, step pertama, nih, aduh saya agak batuk, sorry. Step pertama, teman-teman akses berkasnya. Di mana akses berkasnya? Di Instagram Nara Muda ada. Di kalau nggak salah di komunitas juga udah disebar. Kalau masih teman-teman belum nemu juga, coba dah sholat duha dulu. Kalau nggak sholat istiqoroh gitu. Ini adanya di mana gitu. Masa masih nggak nemu juga, udah di-share berkali-kali gitu kan. Sholat tobat, bener. eh Teman-teman tinggal cek lah informasi-informasi itu udah jelas banget, kita udah share. Kalau memang ada yang belum jelas, mohon diketok kepala kita. Gimana sih ini belum jelas infonya gitu. Karena kalau kalau belum jelas info yang kita kasih, seharusnya kita udah di demo gitu. Tanggal sekian masih belum ngasih berkas gitu kan. Tapi intinya kayak gitu. Bisa dicek di IG, nama Instagram kita naramuda.syahid. Oke. Oke, itu step yang pertama. Tadi sesuai yang saya bilang. Cek berkas. Oke. Di mana berkasnya ada, apa aja berkas yang diperluin gitu. Nah, step yang kedua adalah isi berkasnya. Jangan dicek doang berkasnya tapi nggak diisi. Nah, di berkas itu kalau nggak salah ada 3 surat yang memang perlu make materai.
Oke teman-teman. Jadi ada tiga surat yang perlu pakai materai itu. Teman-teman beli dah tuh modal 30.000, nggak sebanding lah ya 30.000 sama 9 juta per semester lah ya. Oke, gitu. Nah, untuk memudahkan selesai ini nanti berkas dikirim ke komunitas itu udah digabung. Kalian tinggal apa tuh? PR. Tinggal PR. Apaan bang PR bang? Oh print anjir. Ketutup cowok sama opsi ini nih. Sama stiker-stiker jadi nggak kelihatan. Sorry. Kayak gitu ya. Step kedua diisi, ditambahin materai yang butuh materai, yang nggak butuh materai jangan dipakai materai, buang-buang duit. Oke. Tiga. Yang ketiga adalah biasanya KRS sama KHS itu kan perlu yang namanya tanda tangan teman-teman ya. Tanda tangan dosen PA, tanda tangan kaprodi gitu. Nah, untuk maba-maba sekalian itu dihubungi dosen PA-nya sama kaprodinya ya. Terserah mau langsung mau online gitu. Tapi karena ini masih libur ya kayaknya sih enaknya online aja. Nah, peringatan juga nih teman-teman kan posisi pengisiannya barengnya sama PBAK. Nah, jangan lalai ya. Kalau bisa sih minta tolong orang tua lah atau minta tolong siapa gitu kayak tolong dong siapin berkasnya atau print apa. Intinya dikerjakan secepatnya. Jangan dinanti-nanti karena kalau udah dinanti-nanti bahaya juga tuh, teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke. Walaupun ada kemungkinan webnya juga tetap bakalan apa namanya? Tetap bakalan sering down atau sering refreshing gitulah. Ya maklum lah kan pemerintahan kita suka yang kayak delay-delay gitu kan, ya kan? Jadi kayak ya udahlah dimaklumi aja. Dan pengalaman tahap-tahap kemarin emang kayak gitu. Ya Intania Zahra kalau belum bisa ngisi KRS ditunggu aja sampai KRS-nya bisa diisi gitu. Intinya kita tetap tetap bakal desak bagian kemahasiswaan untuk kayak infoin lah ke seluruh bagian akademik tuh untuk ya bukalah KRS gitu. Karena jujur Kesos sendiri pun prodi saya ya belum ada pembukaan KRS gitu. Jadi kita sama-sama nunggu aja, oke? Intinya dipantengin terus dan itulah kenapa Sarah Agustina, pendaftaran penerima baru yang belum pernah daftar KJMU dengan penerima lanjutan itu sama aja webnya, oke? Teknisnya sama, webnya sama, caranya sama, cuma yang ngebedain itu perpanjangan semester 9. Jadi sama aja, oke? Untuk semester 9 cuman nambah yang bagian mana tuh tadi? Cuma nambah yang bagian ini nih untuk semester 9 nih. Di bagian dikti kalau nggak salah. Bagian dikti dia tinggal nambah. Nah yang ini nih. Kamu nggak datang dari awal ya jadi nggak denger. Nih di bagian ini tinggal ditambahin aja. Kalau untuk yang perpanjangan tuh semester 9. Itu ya kayak gitu. Kita lanjut. Tadi sampai mana tuh? Annotate, kita hapus dulu lah yang mengganggu-mengganggu ini. Oke, dah. Seperti yang saya bilang tadi, KHS, KRS kan butuh tanda tangan. Itu dikejar-kejar dosennya, dosen pembimbing akademik. Kalau teman-teman belum tahu dosen pembimbing akademik teman-teman siapa, dicek di AIS siapa. AIS Mobile tuh bisa lebih gampang lah ngeceknya. Nah, untuk TTD-nya itu diwajibkan, memang diwajibkan sebenarnya kalau dari kita. Kenapa kita mewajibkan? Karena takutnya ada hal yang diperluin dinas, dicek keasliannya gitu-gitulah. Pokoknya, jadi itu diperlukan. Nah, kalau nggak bisa, kalau kaprodinya nggak bisa, nggak apa-apa. Dosen pembimbing akademiknya aja, tanda tangannya satu aja. Dua-duanya nggak bisa, gimana Kak? Udah, gantung diri aja. Kita berpasrah sama keadaan. Kayak gitu. Jadi intinya di gimana caranya bisa lah dapat TTD-nya gitu. Sebenarnya dinas tuh udah ada omongan, sempat saya tanyakan juga, boleh nggak sih sebenarnya kalau kita nggak ada tanda tangan dosen PA sama dosen kaprodi untuk bagian KRS sama KS. Sebetulnya nggak apa-apa, cuman lebih baik, dia bilang gitu kan, lebih baik ada tanda tangan. Jadi kita menganjurkan ya diisi aja lah tanda tangan yang diusahain. Jangan sampai nggak ada gitu, bahaya juga gitu. Ya ini ulang tahun. Hari Tapi lahirnya. channel kecilnya mirip banget ya sama channel dia. Ini lagi bahas, Cok. Ini siapa? Akid Asabit. Fakultas mana Akid Asabit? Ya Allah. Dari tadi bahas daftar ulang, astaga.
Operator tolong mute dong selfie. Aduh, selfie Anggra ini nih. Distract. Oke, kita lanjut ya guys. Lanjut ya. Lupa tuh tadi. Kampus lain nggak pakai TTD, KRS, KS, Kak? Ya pakai aja. Kan di UIN bukan kampus lain. Kalau sekolah di kampus lain sih nggak apa-apa, ikutin kampus lainnya nggak sih? Gitu. Oke, teman-teman. Mana sih? Semester 9, KS semester 8-nya kosong. Itu gimana, Kak? Pakai KHS yang semester 7, Kak. KHS yang sebelumnya. Atau diganti KHS itu dengan surat keterangan aktif kuliah. Tuh ada 2 opsi tuh. Tapi kita saraninnya ini ada yang nge-share linknya ke kampus lain ya? Astaga, Win Bandung. Jangan di-share-share, guys. Takutnya kan gini ya, guys. Koor kampus itu masing-masing univ beda. Dan cara dinas menginformasikan informasi ke setiap universitas itu beda juga. Ada yang kebutuhannya banyak, ada yang kebutuhannya dikit, ada yang dinas butuhnya ini, dinas butuhnya itu. Dan informasinya itu pasti ada yang beda-beda tuh, guys. Jadi kalau bisa sih jangan di-share-share ya, guys. Ini khusus UIN nih. Terjadi lagi nih. Aduh. Jangan kirim-kirim ya, guys. Apalagi tuh grup yang apa korban kebijakan Heru tuh. Nah, jangan di-share ke situ lah pokoknya. Atau grup apapun itulah. Jangan sampai gitu. Dah, kita lanjut. Jangan blaming, kita fokus lagi, balik lagi. Untuk TTD kayak tadi, kalau KRS sama KHS itu yang wajib salah satu aja. Sangat kita minta diusahakan untuk wajib karena kalau misalkan aja ya teman-teman ngikutin kata dinas nggak apa-apa lah, dua-duanya nggak ada tanda tangan gitu kan, teman-teman kasih pasti ada tuh momen-momen di mana dinas kayak minta gitu loh ke kampus, ke core kampus, tolong dong UIN cari anak namanya ini gitu semester sekian gitu, kita tanya kenapa Bu atau kenapa Pak gitu, KRS-nya nggak ada tanda tangannya. Nah, itu kan kita kadang kesel ya. Dia sendiri yang bilang nggak apa-apa, giliran kita kayak nurutin ternyata butuh gitu. Makanya kita nyaranin pakai aja tanda tangannya salah satu aja kayak gitu. Oke, teman-teman. Kalau bisa gini, teman-teman. Saya punya saran buat teman-teman penerima lanjutan yang masih semester-semester kecil nih kayak semester 3 atau bahkan maba, itu kasih tahu ke dosen PA-nya kayak gini. Misalkan nih, teman-teman ketemu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya dari ini, program studi ini. Sebelumnya saya mau informasi, misalkan nih ya. Boleh nggak sih, Pak, saya minta. Ini bahasa gaulnya aja ya, teman-teman. Silahkan dibikin formal sendiri bahasanya. Astaga, ada lagi yang nanya SKTM. Ini di bahasainnya ke dosen PA gini. Saya boleh nggak Pak minta tanda tangan Bapak untuk keperluan beasiswa, misalnya kayak gitu kan. Misal Bapaknya bilang boleh nih. Oh boleh nah, boleh gitu. Untuk beasiswa apa memang? Nah teman-teman kan ngejelasin tuh. Nah di saat teman-teman ngejelasin, teman-teman minta izin sama dosen PA-nya gitu. Ini salah satu hal yang saya lakuin juga ya teman-teman. Minta izin sama dosen PA-nya, Pak, boleh nggak sih tanda tangan Bapak saya pakai untuk keperluan beasiswa ini di saat-saat nanti gitu. Nah, tapi ini cuma berlaku buat dosen PA yang enjoy ya teman-teman. Kalau dosen PA-nya agak senior, saran saya sih jangan ya. Karena takutnya kamu digeplak gitu kan. Kalian ada yang digeplak gitu karena dirasa nggak sopan. Tapi saya kalau ngakalinnya TTD itu biar selalu ada untuk beasiswa KJMU, boleh nggak sih Pak tanda tangan Bapak ini saya simpan, saya foto gitu. Untuk sewaktu-waktu kalau saya perlu tanda tangan Bapak tuh saya pakai gitu. Tapi ini khusus beasiswa aja, Pak. Bukan surat-surat yang lain. Nah, itu kalau kalian ngomongnya bisa ke dosen pembimbing akademik kalian, itu boleh banget tuh. Karena saya begitu dan saya rasain manfaatnya. Saya nggak perlu minta-minta lagi kalau untuk urusan beasiswa. Kayak gitu. Nah, iya sebenarnya nggak baik juga kalau ngakalin TTD. Cuma kan balik lagi gimana cara kalian ngobrol sama dosen pembimbing akademik. Karena kan banyak kasus dosen pembimbing akademik nggak bisa dihubungi. Yang akhirnya ya kalian tahu sendiri ada yang telat, ada yang apa, kalian yang pusing sendiri. Ini saya saran aja, misalkan kalian mau coba gitu, kalian mau coba. Kenapa? Karena kalau ketemu dosen pembimbing akademik yang enjoy, yang tahu dia sibuk, tahu dia sendiri sibuk dan susah dihubungi,
dan anak ini butuh kadang keperluan-keperluan mendesak, ya nggak apa-apa gitu. Intinya gitulah, jangan diakalin, tapi kalau bisa dibicarain. Intinya kesepakatan bersama aja enaknya kayak gimana. Saya udah izin dari semester 1 lalu dari dosen PA saya, aman bang. Gitu. Oke nih kalau gini. Intinya jangan pemalsuan ya. Kalian belum izin main tanda tangan aja. Mentang-mentang dosen PA kalian udah pernah ngasih tanda tangan. Jangan kayak gitu. Jadi masalah. Malu. Jadi anak UIN tapi nggak punya integritas kayak gitu. Oke, lanjut ya. Itu untuk tanda tangan. Intinya diusahakan salah satunya. Nah, silakan upload kelengkapan berkas pendaftaran yang dibutuhkan, kemudian klik tombol save. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman. Berkas ini itu udah step paling terakhir di bagian pendaftaran. Nah, jangan ketipu teman-teman ya, jangan ketukar. Pendaftaran ulang, daftar ulang, pendaftaran penerima baru, itu semua cuma namanya aja yang beda, teknisnya sama. Yang beda itu pendaftar yang belum semester 9 atau bukan profesi dengan pendaftar semester 9 dan profesi. Perbedaannya cuma di dua itu. Kalau teman-teman belum semester 9, sama semua. Mau baru, mau lanjutan, mau baru daftar, gitu. Itu sama teknisnya. Teknis pendaftarannya sama. Kalau teman-teman udah semester 9 atau teman-teman profesi, baru beda. Ke laman dikti tadi, ke menu dikti itu beda. Ada surat tambahan, ada surat yang harus diurus, tambahan surat yang harus diurusnya, baik itu surat apa tanda aktif kuliah atau apa-apa gitu. Kayak gitu. Intinya selain dari semester 9 dan profesi, semuanya teknisnya sama. Bang, kapan daftar ulang gitu? Ya, ini daftar ulang gitu. Bang, kapan pendaftaran? Ya, ini pendaftaran gitu. Jadi jangan ketukar. Oke. Lebih aware lagi sama informasi yang sering kita eh, itu. Ini berarti fix ya, Kak? Iya, fix. Kak, saya kurang fix apa ngomongnya tadi, Kak? Ayo, Kak. Semester 9 KS semester 8-nya kosong, isi pakai semester 7. Semester 7 nggak ada, ya pakai aja surat keterangan aktif kuliah gitu. Kan KHS itu pembuktian bahwa teman-teman kuliah lah, istilahnya masih kuliah. Atau ya pembuktian bahwa rancangan teman-teman itu berlaku gitu. Bang, gue belum minta TTD sama PA sama Prodi kan, tapi dari sekolah udah minta surat-suratnya terakhir besok kan. Kalau yang gue kasih ke sekolah nggak pakai TTD tapi gue masukin ke web ini pakai TTD, sabi nggak, Bang? Nggak bisa diusahain ya dosennya. Diusahain aja. Intinya jangan diakalin lah. Belajar mandiri gue bisa jawab juga aja. Semua jalur bisa, Neng. Emang KIP sesuai jalur dia. Kalau tahap 1 nggak turun karena nggak ditetapkan, selama teman-teman masih di bawah semester 4, daftar lagi nggak apa-apa. Cuma kalau udah semester 5 ya nggak bisa. Karena maksimal semester 4. Tadi apa sih yang nggak usah pakai materai? Yang nggak ada keterangan pakai materai, nggak usah pakai materai. Kalau ada keterangan pakai materai ya pakai. Kalau lupa username sama password, reset anjir. Cek email, reset, terus emailnya kan kalian masukin email pas daftar ya, pas register itu kan kalian masukin email. Teman-teman reset, teman-teman cek email teman-teman yang teman-teman register. Nah, itu udah ada tuh. Nah, lanjut aja ya. Oke, jadi udah selesai sebenarnya. Setelah teman-teman selesai berkas, teman-teman kan save nih. Nah, gini teman-teman, yang perlu diperhatikan juga. Kalau teman-teman masih proses pengisian dan teman-teman close webnya, teman-teman bakal ngulang lagi dari awal semuanya. Pengisiannya diulang. Kayak gitu. Tapi jadi saya saranin setiap kali teman-teman isi, itu udah fokus sekali jalan, sekali isi itu selesai. Jangan entar-entaran. Karena kalau entar-entaran, ya hilang nanti datanya. Gitu. Karena nanti dari ulang lagi kalau teman-teman close. Apalagi, oh ya walaupun teman-teman sleep doang ya, teman-teman tutup laptopnya, itu bakal hilang lagi dari awal lagi. Mulai dari awal lagi gitu. Nah, gitu ya. Teman-teman yang mau nanya di chat, kalau teman-teman penerima lain tahu jawabannya, bisa tolong ya dibantu koornya. Karena biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dasar, cuman banyak yang belum aware lah sama beberapa informasi yang udah di-share.
atau belum mau nyari lah istilah gitu informasi-informasinya. Nah, itu untuk bagian ini. Setelah save, nanti kalau setelah teman-teman save, teman-teman bisa ke bagian beranda nih, beranda atau klik garis tiganya nih, garis tiga ini. Teman-teman cek siswa, cek status. Nah, cek status teman-teman bisa klik nih yang tanda tanda apa sih namanya nih? Tanda kaca pembesar detektif gitu. Teman-teman klik, kalau teman-teman habis klik tuh nanti keluar tuh keterangan teman-teman. Kok gini sih? Nah, keluar keterangan teman-teman, nama teman-teman siapa, nicknya berapa, perguruan tingginya di mana, prodinya apa, NIM-nya berapa, NPSN berapa. Nah, nanti status yang utama teman-teman yang harus wajib banget teman-teman cek secara berkala, itu status yang paling ujung ini nih. Teman-teman posisinya di mana? Verifikasi perguruan tinggi, verifikasi dinas, apa namanya? Apa itu namanya? Verifikasi rektor misalnya gitu kan. Pokoknya posisi teman-teman ini kalau bisa teman-teman sesuaiin dalam arti teman-teman punya temen nih, lu statusnya apa gitu, sama nggak sama gue, nah gitu. Nah, biasanya nanti dari Koor Univ, dari pengurus akan kasih informasi berkala, ini udah masuk ke tahap apa, ini udah masuk ke tahap apa. Nah, teman-teman bisa cek tuh yang tahapnya ketinggalan, jangan langsung panik kalau ketinggalan. Biasanya kalau ketinggalan itu memang data teman-teman tuh isinya adanya yang di paling bawah. Alasannya adalah teman-teman lama ngisinya lama, atau ya memang ada di bawah aja gitu, kalah sama draft-draft yang lain, dan itu biasanya berproses. Nah, teman-teman harus cek juga, walaupun saya bilang jangan panik, tetap harus ngelapor bebas, mau di grup boleh, mau ke call center boleh. Kenapa? Karena takutnya ada kesalahan dari pihak kemahasiswaan. Karena kalau udah sekali salah di kemahasiswaan, kalau nggak buru-buru dibenerin, takutnya nanti udah main dikirim aja nih file data-datanya, dikirim aja ke dinas. Nyampe dinas tuh udah nggak bisa diotak-atik, teman-teman. Udah nggak bisa diapa-apain, karena kecuali ada sedikit deal-dealan lah gitu. Dan untungnya, alhamdulillah sih kita sering lah untuk deal-dealan itu. Deal-dealan dalam arti legal ya teman-teman, bukan ilegal gitu. Legal karena kita kenal, saya ketua umum juga kenal dengan salah satu pengurus di sana, ya kita ada sedikit perbincangan lah, karena memang UIN kan terbanyak kedua penerimanya ya, kayak gitu. Oke teman-teman, aman ya. Baru ini banyak banget chatnya, ya ampun. Ijazahnya yang difoto yang asli atau fotokopi, Bang? Ya, kalau ada yang asli aja. Cuma kalau misalkan teman-teman lagi jauh, ijazahnya di rumah, ya minta fotoin aja sama orang tua gitu. Bu, fotoin ijazah di rumah gitu. Kirim ke teman-teman, teman-teman scan, selesai. Gitu. NPWP kalau punya sebenarnya isi aja. Cuma kan itu nggak wajib ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nggak mau diisi juga. Kayak gitu. NPWP kan bayar pajak kan ya kalau nggak salah ya. Kalau pajak teman-teman ternyata gede dan teman-teman isi terus ketahuan, lumayan juga tuh. Oke, intinya gitu. Setelah save, cek statusnya, dan setelah teman-teman save, teman-teman cukup secara berkala cek status aja. Statusnya udah di mana, sampai mana, dan tetap fokus ke grup WA, ke komunitas, informasi-informasi yang ada tuh apa. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini poin kedua 6, pengaduan ini tuh nggak terlalu efektif lah. Karena itu kayak istilahnya kayak pemerintah tuh cuma naruh nomor kosong aja gitu, ditaruh aja gitu, karena nggak pernah dibales komplain-komplain seperti apa gitu. Jadi lebih baik kalau ada masalah apapun itu bisa langsung konfirmasi ke pengurus, ke call center ya, bukan nomor saya gitu. Kadang banyak nih penerima malah ke nomor saya nanyanya. Kadang kan jadinya saya ada urusan atau lagi rame, pernah tuh sampai 100 ke bawah yang ngechat. Jangan, tapi ke call center gitu. Aman ya. Hmm, buat yang gini-gini, sekalian nambahin, buat teman-teman yang KRS-nya belum bisa diisi,
Saya jujur ya heran juga kenapa, karena saya kira cuma prodi saya aja, ternyata banyak. Karena kalau di prodi saya jelas masalahnya, karena MKMP peminatannya itu perlu alasan mereka lah, tapi ini alasannya jelas gitu. Alasan mereka bahwasanya perlu ada pendataan, berapa banyak yang ambil peminatan ini, berapa banyak yang ambil peminatan ini gitu. Jadi makanya KRS-nya belum bisa langsung diisi. Nah, itu alasan mereka. Cuman info yang saya dapat, KRS itu, sorry bukan KRS, jadwal pastinya itu udah keluar hari Jumat. Nah, otomatis kayaknya KRS itu bisa diisi kemungkinan ada dua, sebelum Jumat atau setelah Jumat gitu. Itu jadi pertimbangan aja tuh. Sebelum Jumat udah keluar atau setelah Jumat udah keluar gitu. Coba sambil sambil diskusi nih, khususnya semester 3 atau semester 5 nih kan. Itu bisa tuh tanya ke ketua kelas, kayak press aja ketua kelasnya gitu. Gini gimana info-info KRS gitu gitu, hal-hal kayak gitu. Itu kayak gitu ya. Ya, ini semesta lupa juga untuk kasih tahu. Jadi kita ada perpindahan gitulah. Jadi pada ketunda gitu isi KRS-nya. Tapi intinya adalah di 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 apa sih namanya? Dipres aja lah pihak-pihak sananya biar bisa cepet gitu. Kita kita nggak bisa santai-santai gitu karena ini kan kebutuhan kita gitu. Kalau misalkan memang lewat dari tanggal yang ditentuin sama dinas untuk pengisian web, ya mau nggak mau harus ketemu titik tengahnya, deal-dealannya tuh gimana enaknya gitu, alternatifnya apa gitu untuk ngisi si KRS ini kayak gitu. Nah, terakhir ini oke, buat apa tuh namanya, buat informasi terkait cara teknis keseluruhan pendaftaran KJMU tahap 2 tahun 2024, kurang lebih kayak gitu. Mulai sekarang, tolong kalau yang mau nanya bisa raise hand, tapi jangan di chat gitu. Takutnya fokusnya kebagi. Kayak gitu intinya. Dah, ada yang mau nanya kira-kira? Kak, aku mau nanya dong, Kak. Assalamualaikum. Sebentar, kita lihat dulu yang raise hand. Siapa aja yang raise hand nih? Oke, ini siapa ya tadi yang udah ngomong? Zaka, tadi dulu Zak. Ini dulu Zak. Sorry banget lupa tadi info untuk raise hand dulu. Bisa raise hand dulu aja Zak. Tadi siapa? Mohon maaf yang on mic. Aku, Kak. Siapa nih? Teti ya? Ini Iya, Ibu iya. Teti. Ini perwakilan orang tua atau mahasiswi? Iya, betul. Perwakilan Oh, orang tua, oke. Kak. Oke, Ibu boleh di info aja Ibu. Boleh yang lain boleh tetap resen ya. Kita biar tahu siapa yang lebih dulu resennya. Begini, Kak, maaf ya, karena anaknya lagi ada keperluan. Jadi saya mewakilkan untuk Zoom. Saya mau tanya ini, Kak, ya. Itu berarti dulu kan waktu SMA itu kita pengisian untuk KJP-nya itu kan melalui kertas ya. Dan sekarang saya mau tanyakan, ini berarti untuk pengisiannya secara manual pakai pendataan kertas juga melalui online, maksudnya melalui apa namanya, kita ngisi di apa sih namanya ya? Di web Ibu. Iya di web. Berarti kita ngisi 2 begitu ya? Oke Ibu, jawabannya iya, tapi saya jabarin sedikit ya. Jawabannya iya. Jawabannya iya benar, kita ngisinya di kertas, kertasnya di-download, di-print, Iya. nanti di link yang nanti kita kasih. Nah, nanti Ibu Iya. bisa tanya anaknya aja, suruh cek, suruh cari informasinya di mana berkasnya di-share. Itu satu. Setelah di-download, di-print, diisi Ibu. Iya. Kertasnya diisi, nanti kertasnya itu di-scan dan Iya. di-input ke web di bagian berkas. Itu untuk kertas. Nah, di Oh, webnya sebenarnya isinya sama aja tuh Ibu. Ya Ibu ya. Sebenarnya Ya. di webnya pengisiannya sama aja, nggak jauh beda sama yang diisi di kertas. ya. Cuman kalau di web itu jadi gini, di web itu memudahkan pendataan ulang buat setiap penerima. Kertas itu menjadi bukti fisik si penerima itu. Si penerima. Sewaktu-waktu dibutuhkan kayak gitu Ibu.
Ya, Jadi dua-duanya. Nah, yang perlu Ibu ini berarti anaknya maba atau gimana Ibu? maba, Maba. Nah, saya maba. izin konfirmasi lagi. Ya. Sebetulnya sekolah juga masih punya kewenangan nih Bu untuk ngurus KJMU si Oh, anaknya. Gitu. ya. Jadi semisal sekolah ternyata meminta data, meminta surat apapun itu bisa diturutin Ibu. Misalkan sekolah minta SKTM, ya udah turutin aja. Kayak gitu Ibu ya. Oh, berarti ini sekolahnya sekolah SMA yang asal ya? Iya, sekolah SMA asal. Itu kalau misalkan dihubungi aja Ibu, kalau nggak dihubungi ya nggak usah. Kayak gitu. Oh, gitu. Nah, Terus satu lagi ya, Kak. Kan ini memang anak saya maba ya. Itu tadi kan ada apa ya? Nilai IPK, terus ada apa sih? KHS, KRHS ya. Itu gimana ya? itu nanti anaknya suruh konsultasi ke cutting-cuttingnya aja Ibu. Itu gimana cara pengisiannya, gimana cara aksesnya. Karena kalau saya jelasin ke Ibu, takutnya nanti Ibu ngejelasin ke anaknya harus susah gitu. Tapi intinya kalau anaknya bingung untuk masalah IPK, IP, KHS, itu balikinnya ke anaknya. Kamu tanya cutting kamu gitu Oh, aja. oh Gitu. gitu ya. Nah, minta informasi Ah, dari cutting gitu. oh ya. Oh, itu aja. Makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, terima kasih ya. Tadi Zaka ya? Zaka tadi jadi nanya. Enggak bang, nggak jadi bang. Oke, Sadam Muhara deh. Tadi Rizka dulu atau Sadam duluan ya? Oh, Rizka deh, boleh Rizka. Ya Kak, izin tanya Kak. Tadi kan udah sempat nanya di link chat juga sih. Udah ada yang jawab juga, tapi saya belum paham. Jadi saya mau nanya di sini juga. Nah, kan untuk profesi atau semester 9 itu ada disuruh disuruh ngurus surat aktif ya. Tadi juga udah sempat ke Wadik fakultas, tapi itu nggak bisa karena pendaftaran profesinya itu belum buka dan juga status aktif mahasiswanya tuh juga udah nggak aktif Kak karena udah wisuda kemarin. Nah, tadi ada yang jawab itu tunggu pendaftaran dulu profesinya em, baru daftar lanjutan. Nah, pertanyaan saya emang itu bisa ya Kak? Jadi kalau misalkan bisa itu semester ini saya nggak usah daftar lanjutan dan semester depan itu baru daftar sebagai lanjutan gitu Kak. Terima Oke, kasih. sebelumnya makasih Kak pertanyaannya. Jujur ini pertanyaannya lumayan agak complicated juga karena kita nggak tahu teknis kampus bakalan seperti apa untuk profesi. Tapi yang perlu saya pastiin kakak udah Bukan ini masuk. KJNU. Iya, sorry. Tapi kakak udah masuk grupnya. Untuk masuk grup Oh, bukan dari mana? KJP atau Grup Jakarta Pintar. ini siapa ya? Sorry, Ruby, mute. Oke. Eh, Kak Rizka udah masuk grup semester 9 yang sama profesi itu, grup WA yang baru Belum dibuka. Kak. Oke, nanti chat call center atau nanti Bang Hudan tolong di-share aja semua grup-grup sama saluran sama berkas-berkas yang diperluin itu di-share. Nanti insya Allah kita bahas kelanjutan profesi itu di grup itu ya Kak ya. Untuk gimana kelanjutan ke depannya, gimana alternatif kita dari kemahasiswaan seperti apa dan lain-lain. Kayak gitu ya Kak. Oke, siap. Terima Oke, terima kasih kasih. Kak. Oke, Sadam Muhara. Sadam Muhara boleh? Tes tes. Apakah suara Oke, terdengar? kedengaran. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke. Jadi mohon izin langsung ke pertanyaan langsung ke poinnya Kak. Kenapa nggak bisa login sedangkan password dan username itu sudah betul? Apakah ada masalah atau buat akun baru lagi atau bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, Sadam ini sebelumnya penerima lanjutan kah? Penerima lanjutan Bang. Oke, sebentar ya. Saya mau coba login di ini untuk ngasih tahu teknisnya. P4OP Jakarta. Oh, tuh malah sekarang nggak bisa diakses webnya.
Jadi mohon dimaklumi aja. Oke, jadi buat Sadam, ditunggu aja. Mungkin lusa, besok lah, besok dicoba lagi, lusa paling lama itu dicoba lagi. Sekarang kan udah tahu ya kalau penerima lanjutan tuh apa yang perlu diisi kan. Jadi sekarang fokus ke persiapan berkas saya dulu. Nanti semisal pas login ternyata masih nggak bisa lagi, coba reset password. Kalau setelah reset password nggak bisa, baru nanti info aja ke call center, baiknya gimana, kayak gitu ya, Sadam. Oke Bang, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Kafka, silakan. Kamu nanya Oke, untuk perihal login untuk akun itu pakai waktu, kan saya penerima lanjutan dari KJP ke KJMU. Nah, itu loginnya itu pakai akun KJP yang dulu atau kita registrasi lagi daftar yang baru? penerima lanjutan itu penerima yang udah dapat KJMU terus mau daftar lagi. Bukan yang udah dapat KJP terus lanjut ke KJMU. Kalau yang udah dapat KJP lanjut ke KJMU disebutnya penerima baru. Kalau yang udah dapat KJMU, udah keluar duitnya, udah cair duitnya, terus daftar lagi, daftar ulang, itu disebutnya penerima lanjutan. Jangan salah. Oh, berarti saya kan maba, jadi daftar yang akun baru ya? Daftar akun baru, register akun dulu, coba login, isi profil. Baru nanti cek DTKS terdaftar atau enggak, baru boleh lanjut selebihnya kayak gitu. Oke, aman? Kafka? Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, ini siapa nih tadi? Iqbal Fahrezi Hidayat. Silakan Iqbal. Tes. Yo, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Kak, terkait dengan pengisian surat kuasa. Kan di dalam surat kuasa itu ada pengisian terkait dengan nama bank, terus nama cabang, dan nomor rekening. Dan kita sebagai maba, kita harus mengisinya atau dikosongin aja, Kak? Atau pakai nomor KJP gitu? Terima kasih, Kak. Oke, thank you. Bang Hudan, ini dikosongin aja ya berarti ya? Apa tuh? Sorry, gue nggak denger tadi. Buat maba, surat kuasa pendebitannya di bagian cabang bank, di bagian yang lain-lain. Kosong aja berarti ya selain nominal UKT-nya ya? Nanti ya? Iya. Iya, dikosongin. Iya, oke gitu ya Iqbal. Oh ya, Jadi, Kak, sama satu oke lagi, enggak? Kak. Oh, apa tuh? Satu lagi. Sama yang tanda tangannya, itu tanda tangan kita atau tanda tangan siapa, Kak? Kan ada dua tuh, penerima kuasa, rekening. Kita tanda tangan Sorry. Penerima kuasa satu lagi siapa sebut coba? pemilik rekening. Nah, yang pemilik rekening. Penerima kuasa tuh nanti orang Bank DKI-nya, bukan Oh, kita. berarti itu dikosongin aja. Itu dikosongin. Nah, yang perlu diisi berarti cuman bagian nominal dah. Pokoknya kalau ada disuruh sebut nominal, itu kamu tulis UKT kamu berapa. Berarti yang ditandatangan tadi pemilik rekening. Pemilik rekening. Siapa Oke, yang Kak. punya rekening ya, gitu. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Iqbal Farezi. Septi Adelia, boleh Septi Adelia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya ya, Kak. Yang pertama, apakah nanti bakal ada survei-survei lagi kayak kemarin? Terus yang kedua, bagi yang kemarin pas semester 2 diputus sepihak, apakah Tes, putus. Ini saya yang nge-lag atau kamu yang nge-lag? nyertain surat keterangan domisili? Terus apakah sorry. Bisa diulang nggak pertanyaannya? Tadi kayaknya nge-lag deh. Oh iya, dari awal, Kak. Dari awal. Oke. Yang pertama, apakah nanti bakal ada survei-survei lagi kayak kemarin? Terus yang kedua, bagi yang kemarin diputus sepihak, apakah perlu ngisi surat kuasa penerbitan? Terus yang ketiga, kalau misalnya alamat kakak sama alamat domisili itu beda, kita harus nyertain surat keterangan domisili apa enggak? Dan terus nanti di surat-suratnya itu, di berkas-berkasnya, kita ngisinya pakai alamat kakak atau alamat domisili. Terima kasih. Oke, banyak ya. Coba saya satu-satu saya jawab kalau saya ingat. Nanti interupsi aja kalau misalkan ada yang salah. Yang pertama,
survei itu kemungkinan besar ada lagi atau enggak, ada kemungkinan kalau survei itu bakal ada. Kenapa? Karena dengan perubahan sistem yang baru, survei itu kemungkinan bakal terus ada. Pertama, untuk filterisasi orang-orang yang nggak layak, itu satu. Yang kedua, itu biasanya verifikasi ada lagi kalau memang ada perintah untuk pengadaan lagi dari bagian dinasnya. Kayak gitu. Itu jadi untuk survei ada. Terus yang kedua, tadi masalah kakak domisili. Sorry, kalau kebalik-balik karena agak lupa. Untuk yang domisili, itu perlu, dan berkasnya nanti kalau ada opsi berkas, dimasukin aja. Kalau nggak ada opsinya, nanti masukin ke surat apa gitu. Nanti coba konfirmasi ke call center lagi, tapi intinya yang wajib diperhatikan itu kalau alamat itu diisinya alamat sebetulnya domisilinya kamu tinggal di mana gitu. Karena gini, kalau saya cerita sedikit, kalau kamu lagi ngepas di survei dan posisi misalnya nih rumah kakak kamu di yang alamat di kakak itu ada di DKI. Nah, sementara kamu tinggalnya di luar DKI. Nah, kalau kamu isinya di kakak, harusnya kan emang di kakak ya, karena harus di DKI domisilinya. Nah, itu wajib pas di survei itu wajib ada istilahnya keterangan yang menyatakan bahwa ya saya benar tinggal di sini gitu. Karena kalau kamu tinggal di sininya itu yang penting. Karena kalau misalkan cuma ada rumah doang di sini, sementara kamu tinggal di sana, itu pasti takutnya bakal ada kesalahan gitu loh. Nanti kamunya malah bukan dipersulit, malah ada kemungkinan batal gitu. Jadi intinya saran saya kalau kamu tinggal di luar Jakarta, ya kalau di rumah yang alamatnya kakak itu masih ada di Jakarta dan masih ditinggalin, masukin aja rumah itunya gitu. Jadi seolah-olah kamu ya memang tinggal di situ loh, orang itu rumah kamu gitu. Kayak gitu. Jadi jangan domisili yang di luar gitu. Karena kalau domisili yang di luar ya berabe. Cuma kalau emang nggak ada rumah di Jakarta, itu yang perlu jadi tanda tanya. Mungkin habis ini bisa langsung konsul lagi ke call center, baiknya gimana. Tadi satu lagi pertanyaan yang ketinggalan apa deh? Ini Kak, misalnya yang kemarin diputus KJMU-nya, kita harus Oh, ngisi surat kuasa penerbitan nggak? semuanya tetap isi. Mau diputus, mau enggak, mau penerima baru, mau penerima lanjutan, isi. Nggak ada Oke Kak. kecuali. Ya, Aman ya, kasih. Septi. Nanti untuk pertanyaan domisili dan lain-lain itu bisa tanya call center lagi untuk make sure. Nih ya, step selanjutnya apa? Biar nggak makan waktu di sini. Oke, thank you Septi. Assalamualaikum Kak, pengen nanya Kak. Sebentar Ibu. Ini dulu bisa raise hand dulu. Kita lagi ngantri pertanyaan. Oke, Nabila Putri Ramadhani, boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, tes. Izin tanya ya. Oh, oke. Izin tanya masalah untuk KRS nih Kak. Kok nge-lag ya? KRS, kenapa Ibu Halo? masalah KRS? Ya itu solusinya bagaimana ya Kak kalau seandainya tidak mendapat KRS untuk upload berkasnya itu bagaimana ya Kak solusinya? Sebetulnya tadi udah kita bahas. Jadi untuk KRS bisa ditunggu dulu dan diinformasiin ke anaknya atau ke mahasiswa atau ke kerabatnya untuk bisa tetap dikawal tuh dalam arti di update terus perkembangan KRS-nya gimana, kapan bisa isi KRS dan lain-lain. Karena memang ini kan kita lagi perpindahan dari website AIS ke Semesta namanya. Jadi pasti ada delay pengisian KRS. Jadi untuk gimana ngisi KRS, gimana ngupload berkasnya, ditunggu aja sampai KRS-nya itu bisa diakses kayak gitu. Karena memang banyak juga kok yang belum bisa isi KRS. Kayak gitu, Ibu. Iya misalkan kalau udah waktunya udah mepet banget belum dapat juga itu. Solusinya kita tetap menunggu apa upload yang lain aja gitu ya Kak? Ya, intinya disiapin berkas yang lain. Jadi sewaktu-waktu KRS-nya walaupun mepet-mepet baru ada. Kan KRS walaupun mepet, misalkan nih, KRS udah sisa 2 jam sebelum penutupan website.
istilahnya, dan di 2 jam sebelum penutupan itu udah bisa diakses kan, bisa langsung di input aja. Jadi saran saya ya udah disiapin berkasnya, tapi jangan langsung dimasukin ke website, karena kalau langsung dimasukin ke website nanti malah kehapus kayak gitu Ibu. Oh, jadi harus Gimana emang Ibu? tetap upload KRS ya? Harus tetap upload KRS, tapi kita usahakan ada alternatif lain. Semisal memang pihak kampus itu nggak bisa, nggak ada keterangan bahwa penginputan KRS itu bisa dipercepat sebelum waktunya. Jadi kemungkinan buat seluruh teman-teman juga, kalau misalkan KRS memang tidak bisa diakses, kita nanti cari alternatifnya, kita coba berbicara ke dinas seperti apa baiknya. Kalau bisa diganti dengan surat tanda aktif kuliah, kalau bisa kita pakai kayak gitu. Jadi untuk saran saya buat saat ini, coba dipersiapkan surat tanda keterangan aktif kuliahnya. Disiapin aja, karena kan mau perlu nggak perlu disiapin aja. Tulis keperluannya untuk beasiswa. Misalkan dibutuhin langsung input, kalau nggak dibutuhin ya udah gitu. Kayak gitu paling. Oh, untuk dapat surat tanda kuliahnya Bisa tanya anaknya Ibu. Anaknya minta ditanya ke Kating aja cara dapat suratnya gimana. Karena itu biasanya per fakultas beda-beda teknisnya. Ada yang lewat web, ada yang langsung ke TU, tapi intinya biasa langsung ke TU. Gitu sih Ibu. 6 bulan. Oke Ibu, itu cukup. aja deh, Kak. Oke. Ya, Makasih Bu ya. Kak, Assalamualaikum. Lanjut, Naufal Maulana, silakan. Ya, Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Beneran Bang? Kedengeran kok. Siapa namanya ini? Naufal, kedengeran Naufal. Noval Bang. Yo, lanjut. Saya mau nanya Bang. Kan Ya. sekolah SMA saya kan di Depok Bang, Mondok. Nah, tapi domisilinya Jakarta. Itu ngaruh nggak sih Bang sama pendaftaran ini? Iya, karena nggak bisa Novel. Karena harus sekolah asalnya di DKI. Kalau di luar DKI itu nggak bisa daftar. Tapi domisili saya Jakarta Bang. Iya, sekolahnya kan di luar. Jadi ngaruh ya. Ya nggak bisa. Tapi saya udah konsul. Kenapa Novel? Udah konsul ke kating-kating katanya masih bisa kalau domisilinya Jakarta gitu. Cuttingnya siapa dulu Novel? Ini kan pengurus ya, bukan cutting. Kalau udah nggak bisa ya nggak bisa. Ray marah-marah dulu Ray. Iya intinya gitu Novel. Jadi salah satu persyaratan penerima itu harus sekolah di dalam DKI. Mungkin kalau Novel kurang percaya, itu bisa cek di Google. Tulis aja persyaratan penerima KJMU. Kayak gitu. Tahunnya juga tulis 2024. Itu jelas kok. Ada peraturannya, ada dasarnya. Atau kalau mau simple, cepat, cek aja di Instagram naramuda.syahid. Itu ada kok dasar hukum KJMU itu dari mana asalnya. Bisa dicek pergubnya seperti apa. Jadi untuk make sure aja. Tapi intinya kalau di luar DKI sekolahnya, apalagi pondok, itu nggak bisa Novel. Oke Bang, makasih Bang sebelumnya. Oke, sama-sama. Oke, siapa nih? Ziadi, silakan Ziadi. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nanya, aku kan tadi baru masuk ya, baru join. Nah, kan tadi udah login KJMU, udah daftar juga nih, udah register. Terus mau nginput upload berkasnya di KJMU kan. Terus tulisannya ada Galat, Anda tidak memiliki izin untuk mengakses KJMU. Terus peringatannya data tidak ditemukan. Itu kenapa ya Kak? Emang lagi error Ziadi. Oh, Kita maaf ya Kak. aja Lagi error ya? belum ada yang isi. Oh iya, maaf Jadi ya. gini, untuk sekarang dicoba aja dulu untuk login. Kalau udah bisa login, passwordnya udah bener, buat yang lanjutan ya. Terus kalau misalkan buat yang penerima baru banget bikin, itu bisa register aja dulu. Tadi Ziadi udah kan, bikin akunnya udah aman kan? Udah aman sih itu. Nah ya, itunya aja dulu pastiin aman, password jangan sampai lupa, dicoba lagi besok atau lusa. Intinya sekarang persiapin berkasnya dulu aja. Oh Itu iya. ya Ziadi. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Lanjut, Sulistianingsih.
Sulistianingsih mana tadi itu? Oke, waalaikumsalam. Kak, izin nanya, mau make sure aja Kak yang tadi, soalnya kebetulan jaringan agak jelek tadi, jadi keluar-keluar. Ini tadi kan kata kakak itu ada beberapa surat yang masuk ke surat permohonan bantuan itu ya Kak. Nah, itu tuh suratnya yang ada di dalam surat permohonan itu kan ada tulisan beberapa lampiran yang harus dilampirkan. Itu dalamnya itu ya Kak, atau gimana Kak? Maaf. Iya, jadi gini, saya juga lupa info di tadi. Kan itu biasanya, coba bisa dibacain nggak isi dari lampiran yang perlu dilampirin tuh apa? Bisa Bisa nggak? Kak. Ada kakak gitu nggak? Ada kakak Iya, gitu-gitu. iya Kak, Ada ada kan? Nah, kakak, KTP. intinya, iya itu dia. Jadi di dalam surat permohonan bansos itu kan tadi saya sebutkan selain dari surat kuasa pendebetan sama instrumen kelayakan itu masuknya kan surat permohonan bansos. Nah, di dalam surat permohonan bansos selain yang 2 surat tadi itu ada keterangan tuh biasanya di salah satu surat disuruh ngelengkapin KK, disuruh ngelengkapin KTP. Nah, itu dimasukin ke surat permohonan bansos. Kayak gitu. Jadi benar Sulisianingsih. Jadi nanti masuknya ke dalam satu file. Filenya Oke, namanya makasih. surat permohonan bansos, isinya itu semua. KK, KTP, surat ini, surat itu, surat permohonan gubernur, surat ini, gitu. Kayak gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama udah diingetin juga. Lanjut Salsa Ramadhani. Salsa, Halo. Ya, halo, Assalamualaikum Kak. waalaikumsalam. Halo, ada suaranya nggak? Ada kok, ada. Kok di sini nggak ada? Cek, ada nggak? Halo? Tolong, teman-teman tolong chat bilang deh, Salsa bisa langsung aja. Nggak ada suara, Kak. Kamu udah, ini nggak, kamu colok headphone atau apa gitu? Coba Kok dicopot nggak ada ya? headphone-nya. Lanjut dulu deh, Bang. Nggak ada suaranya. Astaga. Ya udah. Resen. Biar nggak hilang. Darmayani Herlani. Darmaria Herlani, sorry. Darmaria Herlani. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Oh ya, aku izin ini sih, Kak, nanya lagi tadi udah sempat dijelasin tentang pengisian alamat itu. Alamatnya kan lebih baik diisi sama alamat tempat tinggal sekarang ya. Nah, tapi kan tadi yang Kakak jelasin kasusnya itu kalau misalkan eh, beda provinsi bukan di DKI Jakarta. Nah, kalau rumahnya masih di DKI Jakarta tapi alamatnya nggak sesuai Kakak, itu gimana ya, Kak? Tetap diisi alamat tempat tinggal saat ini atau disesuaiin sama Kakak aja? Atau nanti kita Sesuai kamu tinggalnya di mana? Oh, itu nggak apa-apa Kak diisi sama sesuai alamat tempat tinggal sekarang. Sebetulnya nggak apa-apa. Coba Bang Hudan. Gini, buat yang sekarang tinggal domisilinya nggak sesuai sama kakak itu diurus perpindahannya ya. Biar nanti ketika ada survei atau orang dinas sosial datang ke wilayah kakak itu udah dialihin ke wilayah baru gitu. Jadi kalau ya benar, tapi yang diisi itu wilayah sesuai domisili sekarang, tapi diurus juga pindahnya. Maksudnya kakaknya dirubah, alamat sebelumnya jadi alamat yang saat ini gitu. Kalau maaf Kak, kalau misalkan kitanya itu minta sama orang dinas sosial kemarin yang nge-survey, gimana ya? Maaf. Kan aku tuh belum bisa pindah kakak ya Kak, karena ada beberapa alasan. Itu gimana ya? Intinya ditulis yang diisi di kolom pendaftaran di akun KJMU itu alamat domisili sekarang. Nah, untuk pengurusannya bisa setelah pendaftaran nanti sebelum adanya survei. Intinya kenapa harus pindah kakak, karena ya tadi biar Dinsos tahu tuh alamat kamu sebenarnya di mana gitu. Biar khawatirnya ya kamu nanti masuk pembatalan yang tidak ditemukan di wilayah gitu. Oke, baik Kak. Makasih Kak. Oke, aman. Darmaria. Aman Kak. Oke, thank you sebelumnya. Shirley Alia Kanesha, wallah. Boleh? Assalamualaikum Kak, mau nanya nih ya.
Iya, Ibu. Kan waktu itu aku nulis di webnya nomornya nomor yang dulu, sama nomor aku udah angus. Nah, terus nomor orang tuanya angus ya, Kak. Terus aku ada nomor lagi nih, apa aku harus nulis nomor yang baru apa gimana ya, Kak? Ibu ini Ibu atau mahasiswa ya? Sorry sebelumnya. Maaf, aku orang tua. Oh iya, maaf Ibu ya. Izin jelasin Ibu ya, aku juga izin sambil ngunyah karena udah dari Ya, tadi. Kalau Ibu isi web sebelumnya yang nomornya udah hangus di web KJMU juga kan? Anaknya berarti iya, penerima lanjutan ya? Anaknya penerima iya, lanjutan berarti Ibu ya? iya, Oke, diisi aja nomor yang baru Ibu nggak apa-apa, karena kan ini update ya. iya. Itu tapi intinya datanya jangan beda gitu Ibu. Kalau Oh datanya iya. beda gitu. Dan akunnya Enggak, harus sama, akunnya sama Ibu ya? Nggak beda ya iya. Ibu? Iya, ini maksud aku apa aku harus lapor dulu ke Bank DKI apa gimana gitu, Kak? Ini nomor di Nomor menu orang yang tua. mana Ibu ya? Oh, nomor orang tua, nggak apa-apa, diperbarui aja Ibu. Nggak perlu Oh, gitu. konfirmasi kok. Jadi aku pakai Ah, nomor yang baru aja. iya, nomor yang baru. Sorry Ibu. QQ anaknya udah berubah jadi nama anaknya kan Bu? Oh iya, sudah. Nah, ya udah nggak apa-apa. Nggak ada masalah kok. Oh, oke, kalau gitu makasih banyak ya, Kak. Assalamualaikum. Enggak Ibu, terima kasih. Siapa nih? Salsa Ramadhani udah bisa. Udah bisa, Kak. Oke, boleh. Iya, sebelumnya selalu make sure yang alamat sama domisili. Mau make sure. Iya, Jadi, kenapa? kan aku selama ituan KJM-ku selalu pakai alamat kakak. Tapi tempat tinggal tuh udah beda. Tapi tuh masih sama kelurahan, sama kecamatan masih sama. Nah, setiap mau ngurus domisili, buat domisili di sini, itu kata kelurahan nggak apa-apa pakai kakak sesuai kakak aja, soalnya masih sama kelurahan sama kecamatan, gitu Kak, dari kelurahan. Makanya pas kemarin ngurusin domisili, itu dikasihnya domisili sesuai kakak. Oh ya udah, nurut sama kelurahan aja. Nanti kalau semisal ada permasalahan ya udah, emang salah kelurahan berarti. Kayak gitu. Soalnya kemarin juga disurvei di sini, tapi masih aman kok. Iya, kalau kamu udah disurvei tempat tadi di yang itu aja. Berarti udah diurus sama kelurahan ya. Entah mereka masukin data kayak gimana, tapi kalau kelurahan udah ngomong kayak gitu ya udah berarti aman. Oke, makasih ya Kak. Siapa nih? Adit Prasetyo. Kak, saya mau nanya Kak. Ya? Jadi sekolah saya itu tadi seperti yang bilang Kakak kan minta dokumen juga Kak. Nah, ada salah satu dokumen kayak surat permohonan bantuan biaya peningkatan itu formatnya beda sama yang dari dinas itu yang format permohonan bantuan. Nah, berarti kalau kayak gitu kasusnya saya ngisi dua aja atau gimana Kak? Jadi yang satu saya kasih ke sekolah sesuai format sekolah, yang satu lagi saya kasih ke web KJMU kayak gitu. Surat apa namanya, Adit? Permohonan bantuannya saya share-screen boleh Kak? Share screen boleh deh. Nah ini Kak, ini kebetulan dari sekolah saya nih. Nah kan di sini kan berbeda kan, ini ada 6 persyaratan. Nah Oh sedangkan ini yang ya, dari dinas kan, iya ini yang lama, nggak apa-apa lah. nah Diisi sedangkan aja. dari dinas ada 5 nih Kak. Iya diisi aja nggak apa-apa, Dit. Oh berarti nanti saya ada 2 ya Iya suratnya ada 2, gitu. nggak apa-apa. Itu pakai materai kan ya? Oke. Kalau ini nggak ada sih Kak. Kalau yang ini nggak ada. Adanya instrumen Kak, yang bedanya. Instrumen kelayakan ya? Itu ke Iya, sekolah yang juga. baru kan pakai materai. Nah ini kan yang baru pakai materai, yang lama nggak ada kayak gini doang. Gini, oke. Saya perjelas. Berkas yang dikasih sekolah kamu isi kasih sekolah. Berkas yang dibutuhin buat web isi masukin web gitu aja. Oke Jadi Kak, terima walaupun kasih. ada perbedaan, ya takutnya biasanya sekolah jawabannya 2, entah dia kudet ya kan, jadi masukin data lama, atau emang ya perlunya data yang lama gitu, kayak gitu. Nah misalkan dia kudet, bisa ke cover sama berkas baru yang udah kamu isi di web. Jadi kalau misalkan berkas yang dari sekolah salah ya kan udah ada yang web,
tinggal ambil dari web aja gitu. Gitulah logikanya gitu. Aman ya, Adit ya? Oke Kak, sudah aman. Terima kasih. Oke, Ezra Arsil Al-Rashid. Oke Kak, saya izin bertanya Kak. Saya kan OTW semester 3 nih Kak. Itu untuk pengisian KRS itu KRS semester 3 atau semester sebelumnya ya, semester 2? Semester 3 lah, KRS. Kan rencana masa yang lalu. Oh begitu Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Siapa lagi nih? Rehulina Sebayang. Terima kasih Kak. Aku izin tanya, kan aku KJMU tahap 1 yang sebelumnya dibatalin. Berarti kan aku jatuhnya jadi penerima baru ya Kak? Atau gimana? Tahap 1 aku iya. Baru. Karena status kamu kalau misalkan sebelumnya dibatalin, berarti sekarang baru lagi. Kamu istilahnya daftar dengan dengan data diri yang sama, cuma personanya beda. Karena personanya udah dibatalin sebelumnya gitu lah istilahnya. Berarti berkasnya tuh yang awal-awal itu ya, yang saya awal daftar ya? Yang dikasih sekarang berkasnya. Kenapa yang awal? Tapi tetap jadi diperbarui setiap kali pendaftaran, nggak bisa pakai berkas yang lama. Iya maksudnya berarti kalau misalnya kan penerima baru nih, berarti butuhnya KRS aja ya, berarti KHS nggak perlu atau gimana? Maksudnya? Loh, gini. Ini kesalahan ini nih. KHS itu yang perlu dinas. Bukan masalah kamu dibatalin atau enggak. Kan KHS pasti tetap ada mau kamu dibatalin atau enggak. Jadi ya KHS-nya dipakai, KHS yang semester lalu. Jadi gini, kamu semester 3 sekarang. Berarti KRS ya dipakai semester 3, KRS semester 3 yang dipakai KRS-nya. KHS-nya pakainya semester 2 gitu. Oh, saya kira butuh KRS aja karena penerima baru. Oh, enggak. Penerima baru pun kalau dia udah semesternya jauh, misalkan maksimal semester 4, kalau dia penerima baru banget daftar di semester 3, kan dia punya KHS juga di semester 2. Kecuali maba. Kalau maba dia nggak punya KHS karena belum pernah isi KRS gitu loh. Iya. Oke deh, kasih ya Kak. Oke. Zaka, katanya aja di Zaka. Iya Bang, sebelumnya izin ya Bang mau bertanya. Saya lupa deh Bang, kalau ngisi di website itu butuh SKTM apa enggak ya? Lupa Bang. Nggak, emang zaman dulu pakai SKTM. Iya, makanya lupa Bang, butuh nggak sih? Apa nggak perlu ya? Enggak, kan tadi udah disosialisasiin teknis keseluruhan. Emang ada SKTM di situ. Oh, sorry Bang, iya Bang, maaf ya Bang. Makasih ya Bang. Yo, ada lagi yang mau nanya? Sisa 10 menit. Iya Kak, aku Kalau call maba up harus lagi Kak. Oh, Ibu yang tadi ya, boleh Ibu. Iya, maaf Kak, ini mau nanya lagi ya. Tadi kan aku ini kan maba ya anaknya ya. Terus masalah rekeningnya itu rekening baru atau dilanjutkan ya nomor rekeningnya? Karena aku masih dari KJP Ibu. Iya, dari KJP. Nanti saya izin potong Ibu ya karena saya udah tahu apa masalahnya. Nanti setiap penerima KJMU yang baru banget daftar itu bakal dikasih distribusi kartu. Jadi ada kartu baru. Jadi nanti teknisnya adalah setelah daftar, teman-teman ditetapkan, statusnya ditetapkan sebagai penerima, nanti nggak langsung cair Ibu. Misalkan maba, itu dia nggak langsung cair. Dia nunggu distribusi kartu. Jadi pembayaran uang UKT selama kurang lebih 2 semester, hampir 3, itu sendiri dulu, mandiri dulu. Nanti dia distribusinya, nih khusus maba dengerin juga ya, maba yang lain, nanti kartunya bakal didistribusiin paling cepat setelah UAS semester 2. Nanti misalkan setelah semester 2 itu teman-teman ternyata udah dipanggil. Pemanggilan kan bertahap tuh. Pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, pemanggilan ketiga, itu langsung misalkan nih, anak ibu cairnya anak ibu daftar di tahap di semester 1. Nah, semester 2 kan selalu tuh setiap semester pendaftaran lagi. Nah, semester 1 daftar ditetapkan sebagai penerima, semester 2 ditetapkan sebagai penerima,
Pas cair uangnya 18 juta karena udah 2 semester dirangkap kayak gitu Ibu. Oh, berarti itu kita sebagai menerima kartunya kartu ATM baru ya, Kartu ATM baru bukan yang KJP. bukannya KJP. Berarti nanti kalau misalkan ditetapkan itu ada pemanggilan, berarti dapat buku kan? Dapat buku atau ATM berarti sudah Dapat anaknya. sorry Ibu, dapat ATM kalau nggak salah buku tabungannya itu nanti disuruh ke Bank DKI untuk diganti, ditempel gitu loh yang baru. Oh iya, maksudnya kan kayak gitu. Kalau KJP ini kan waktu dia di SMA kan masih namanya Ibu QQ anak, ya kan? Kalau sekarang anak QQ anak. Kalau yang sekarang yang baru mungkin langsung nama anaknya begitu ya? Tapi tetap QQ-nya harus diurus dulu Ibu. Oh gitu. QQ-nya tetap harus diurus. Biasanya gini, setelah Ibu nanti urus biasanya ada dua opsi nih. Entah pihak sananya bilang nggak apa-apa, nggak urus QQ, atau pihak sananya membolehkan Ibu urus QQ. Kalau misalkan Ibu dibilang nggak apa-apa, nggak usah urus, ya ikutin aja karena biasanya ada hal-hal yang emang mereka urus dan akhirnya kita nggak perlu urus QQ. Cuman saran saya tetap QQ-nya diurus. Jadi udah sepenuhnya kartu itu hak anaknya. Jadi nggak ada sangkut paut ke Ibu lagi. Dan untuk pengurusannya nanti lebih gampang karena pendataannya khusus pakai data anaknya aja. Dan itu satu. Saya izin nambahin lagi. Itu untuk kartunya aja. Nah nanti di distribusi nih khusus nih buat maba lagi nih, buat semua maba. Khusus itu semisal teman-teman penerima KJP sebelumnya kan teman-teman ditetapkan sebagai penerima, misal setelah daftar di semester 1 teman-teman ditetapkan sebagai penerima nih di semester 1. Biasanya di semester 2 udah cair tuh biasanya di pertengahan semester 2. Nah itu nggak boleh dipakai dari kartu KJP gitu, karena kalau misalnya ini Ibu kan ada kartu KJP-nya Ibu ya? Ya, Biasanya sebelum kartu barunya dapat itu cair ke situ tuh biasanya. Tapi itu kayak cuma beberapa orang. Jadi kayak kesalahan gitulah. Nah, jangan sampai uangnya dipakai tuh, Ibu. Jadi nggak bisa. Kalau dipakai, khawatir kedetek. Setelah kedetek, malah dibatalin tuh, nggak jadi dapet. Kayak gitu. Oh, terus harusnya bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ya didiemin aja di kartu KJP-nya. Nggak apa-apa. Jadi nunggu. Jadi gini, flow-nya adalah misalkan di kartu KJP-nya ternyata ada cair. Nah, Ibu bisa tunggu distribusi kartu KJP dapat. Nanti setelah dapat, udah si anak itu tinggal bikin PIN, ya udah saldonya bakal ke sana gitu. Bukan di kartu KJP lagi. Langsung pindah. Nanti yang orang Bank DKI-nya yang bakal pindahin kayak gitu. Jadi intinya jangan dipakai. Walaupun udah cair jangan dipakai kayak gitu Ibu. Oh iya. Aman ya? Terus kalau misalkan yang tadi QQ itu berarti kalau misalkan mau dirubah itu berarti sesuai dengan ketentuan orang Bank DKI-nya ya, peraturannya maksudnya begitu. Iya, sesuai. Kalau nggak salah urus di mana tuh Rawamangun apa diurus di mana itu? Pokoknya P4OP-nya lah pusatnya lah, atau di mana gitu saya lupa juga. Oh gitu. Intinya diurus QQ. Bukannya di Bank DKI terdekat yang kita dulu KJP gitu. Iya, di Rawabunga Ibu, di Rawabunga urus QQ-nya. Oh, kalau dulu kan saya waktu menerima KJP-nya di bank pertama kali itu di Bank DKI Jatiwaringin. Apakah bisa di situ atau harus ke Rawabunga? Rawabunga Ibu tetap. Oh, tetap Rawabunga. Oh ya udah Kak, makasih Kak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ezra Arsil, ada lagi yang mau ditanya? Ya, Kak, baik Kak. Maaf Kak, saya izin bertanya lagi Kak. Kalau untuk KHS berarti yang semester 2-nya Kak ya? Ya pokoknya KS yang sebelumnya, KRS yang buat besok gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Nggak boleh ya pakai KHS semester 1 kalau kamu semester 3. Iya Kak, terima kasih Kak. Nah gitu Bu Teti tadi siapa? Ngurus QQ-nya di P4OP di Rawamangun, tapi nanti dapat surat bukti buat dibawa ke Bank DKI terdekat. Biasanya Bank DKI cabang yang ada di buku tabungan.
PW akunnya lupa sudah di-reset tapi dari Gmail nggak ada infonya, itu bagaimana ya? Ditunggu aja dulu 1 kali 24 jam reset PW-nya. Kalau misalkan nggak ada juga, tapi pastiin email yang kamu masukin tuh email kamu beneran. Jangan sampai salah email lah istilah gitu. Biasanya salah email tuh kalau misalkan udah riset tapi nggak keluar. Nah, bisa minta cek tuh buat teman-teman yang lupa. Misal kalian lupa username nih, jangan bikin akun baru, cek aja username kalian tuh apa. Itu bisa dicek di web. Kalian minta teman kalian buka web, login. Itu kalau nggak salah di mana gitu, di bagian cek apa, cek username kalau nggak salah. Ada lah opsinya, kalian acak-acak aja tuh webnya. Kalian klik-klik yang mana. Tuh di bagian cek user, dipencet. Masukin nick kalian masukin. Itu keluar nanti username kalian tuh apa. Kalau lupa username. Gitu. Ada lagi? Kita sisa 5 menit menuju penutupan foto bersama. Nanya ini mulu persyaratan. Apa tuh yang ditanya terus? Relokasi. Maba, kita ulang lagi nih. Jangan bilang ada yang baru masuk jam segini. Maba kan belum punya KRS. Pakai surat aktif kuliah, sorry, itu yang dipakai, masukin, celung, selesai. KRS, sorry. Kalau KRS mah kalian tinggal bikin, tinggal isi. Kalau KRS belum bisa diisi, ya udah ditunggu sampai bisa diisi. Nah, kita juga nanti cari alternatif. Semisal KRS-nya belum bisa diisi sampai detik-detik terakhir, kita minta keringanan lah sama kemahasiswaan ini gimana. Kayak gitu. Kalau kemahasiswaan bilang boleh pakai surat keterangan aktif kuliah, kita pakai surat keterangan aktif kuliah dengan catatan kita juga konfirmasi ke pihak dinas. Nanti untuk konfirmasi hal-hal seperti itu bakal diurus sama pengurus. Kalian harus pakai apa? Jadi kalian tinggal ya udah tunggu info aja sambil tetap kasih informasi ke bagian call center. Jadi kita juga tahu update-nya. Ada problem apa dari kalian juga lagi ada apa gitu. Dan sekali lagi, hubungi call center, bukan hubungi admin. Beda tuh admin sama call center. Call center bisa jadi admin nggak bisa jadi call center. Kenapa? Karena sedikit saya jelasin, pengurus punya 2 divisi, pelayanan informasi dengan komunikasi digital. Call center itu tugasnya melayani informasi. Jadi segala informasi yang akurat ada di call center. Bukan berarti admin nggak mau jawab, tapi biar informasi itu adanya satu pintu dalam arti nggak ada nggak random gitu, walaupun benar tapi nggak random, jadi satu orang aja, satu pintu aja informasinya. Jadi kalian juga nggak kata kakak yang ini gini, kata kakak yang ini nggak, jadi meminimalisir hal-hal seperti itu gitu. Oke teman-teman, follow IG-nya, masuk ke grup dan komunitas tuh, betul. Sudah jadi mahasiswa, sudah mulai mencari informasi sendiri, mulai aware dengan lingkungannya. Kalau nggak tahu, coba ditanya ke Cutting. Mungkin Cutting ada yang penerima KJMU, nggak tahu juga, cari Instagram kita namanya naramuda.syahid. Segala informasi ada di sana. Butuh berkas ada di Linktree. Komunitas masuknya caranya gimana? Buka aja IG-nya, cari informasi, scan barcode-nya, selesai. Kayak gitu. Nah, sekali lagi tuh mungkin buat yang tadi diwakilkan oleh orang tuanya, kalau bisa nanti ngurusnya jangan diserahin keseluruhan ke orang tua, jangan. Karena kalian takutnya nanti bingung sendiri untuk pendaftaran ulangnya sebagai penerima lanjutan kayak gitu. KTM, emang disuruh pakai KTM ya? Emang ada info untuk masuk untuk input KTM ya? Nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada kan? Sejak kapan ada KTM? NIM ada baru. Mabuk itu kacau. Ini autocorrect. Positive thinking ini autocorrect. Oke, gimana, ada lagi? Saya tunggu sampai udah jam 3, 1 menit lagi deh, 15 lewat 1.
Udah mau asar guys, mabuk juga minum ngomong terus. Bang Udan ada yang mau ditambahin? Jalan ya? Siapa nih? Udah kayaknya deh. Udah. Gimana? Dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Oke, biar recording nggak terlalu lama juga. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman atas kehadirannya, khususnya buat maba dan orang tua yang udah mewakilkan anaknya. Saya Zikri Rahman selaku Ketua Umum dari Naramudi Syahid. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah hadir di sosialisasi hari ini. Segala pertanyaan kalau bisa dijawab sama temannya di grup fakultas itu bisa ditanyain. Sekali lagi semua informasi kita akan infokan lewat komunitas grup WA. Jadi nggak akan ada ketinggalan kecuali delay. Karena kalau delay biasanya kita harus make sure dulu kelayakan informasi, terus juga penanggulangannya seperti apa, terus next step-nya setelah kita sebar informasi itu seperti apa, jadi paling ada delay dengan kampus-kampus lain untuk meminimalisir adanya ya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi delay informasi pasti ada, tapi insya Allah informasi bakal nggak akan jauh dari yang udah disampaikan oleh dinas. Gitu aja dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Thank you teman-teman. Baik, terima kasih Tum Diko atas pemaparan pada sosialisasi siang hari ini. Mungkin yang terakhir yaitu ada sesi dokumentasi. Boleh dipersiapkan? Ayo yes, bisa on cam mungkin buat kita report ke bagian kemahasiswaan bahwa kita udah selesai sosialisasi. Semuanya bisa on cam yuk sebentar. Kita dokumentasi sedikit. 1, 2, 3. Oke. Gimana? Kak Fatir udah selesai sesi dokumentasinya? Ilham aman, Ham? Aman, aman. Aman. Oke, sip. Oke. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasi pada siang hari ini. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pertanyaan apapun bisa langsung ke call center ya teman-teman. Kalau masih ada yang dibingungin. Record bakal kita kirim ke YouTube. Linknya akan kita share di grup komunitas. Thank you semuanya.